Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Indonesia yang kami hormati, berikut kita mulai kajian tafsir yang dikeluarkan oleh UII. Mari kita mulai dengan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini diterjemahkan alif lam mim ini termasuk ayat-ayat yang oleh para ulama dianggap mutasyabihat. Artinya kita tidak boleh memaksakan maknanya. Kita cukup iman bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ayat-ayat yang kita percaya bahwa ada makna yang diinginkan Allah, tapi kita tidak perlu menduga-duga apa sepersisnya makna itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi, kitab ini tidak ada yang diragukan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sahabat Indonesia yang kami cintai, yang kami hormati, muttaqin dari kata kerja ittaqa yattaqi ittiqaan. Maknanya adalah menjaga diri. Ada 3 kelas muttaqin dalam terminologi para ulama, istilah yang dikeluarkan para ulama. 1, muttaqin orang yang menghindari perilaku syirik atau perilaku kekafiran. Sehingga menurut para ulama, apapun faseknya seorang mukmin, apapun kelirunya orang mukmin, misalnya pernah mencuri, pernah korupsi, pernah apa saja, masih dianggap mukmin karena dia masih bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini muttaqin yang paling kelas pokok, kelas bawah. Kemudian ada muttaqin kelas kedua, yaitu mereka yang menghindari dosa besar tapi tidak bisa menghindari dosa kecil. Misalnya bisa menghindari dosa zina tapi dia bisa menghindari dosa melihat perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan halal bagi dia. Ketiga muttaqin paling ideal, yaitu menghindari dosa besar, juga menghindari dosa kecil, bahkan menghindari sesuatu yang tidak penting. Ini yang dalam terminologi ulama disebut para wali atau para ulama, yaitu yang dalam ayat ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini penting kami jelaskan kelas-kelas muttaqin supaya bahwa mukmin tidak pernah keluar dari status iman meskipun dia pernah melakukan satu kesalahan besar. Karena yang dikatakan mukmin adalah siapapun yang meyakini kebenaran risalah Muhammad, risalah yang dibawa Muhammad, berarti dia mukmin. Soal dia melakukan dosa atau apa saja itu menjadikan dia fasik, tapi tidak keluar dari status mukmin. Ini yang dimaksud dalam sebuah hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang pernah melafadzkan la ilaha illallah iman, maka dia pasti nanti masuk surga. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari para sahabat dengan masa lalu orang itu yang macam-macam, Nabi tetap menjawab meskipun dengan masa lalu yang macam-macam. Sebab itu perlu dikaji serius, sebagaimana ada yang ditafsir Sawi bahwa muttaqin itu dari kata kerja ittaqa yattaqi ittiqaan atau ittaqa yattaqi taqwan. Ini maknanya orang yang menjaga diri. Tentu menjaga diri ini ada yang kelas premium, kelas sempurna. Jadi sesuatu apa saja yang bahaya kita jaga, termasuk dosa kecil, melakukan hal yang tidak penting. Ada orang mukmin yang hanya bisa menjaga dari dosa kekafiran, dosa kemusyrikan. Ini pun dengan segala kesalahannya masih ada kemungkinan dimaafkan Allah. Karena Allah pernah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan dosa syirik, tapi Allah masih bisa memaafkan atau masih berkenan memaafkan dosa di luar syirik. Kemudian yang perlu dimengerti oleh sahabat Indonesia adalah makna la raiba fihi. Ini yang perlu kami ungkap, bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan, ini
yang mudah kita teliti karena kita orang Indonesia, mungkin rasa-rasa sastra Arab enggak kental. Mari kita teliti dari segi makna, karena makna ini rasa dan rasa itu universal. Begini misalnya, dulu orang-orang kafir Mekah karena mereka penyembah berhala, penyembah Tuhan-Tuhan yang banyak, itu memprotes. Mereka memanggil tentu masih Muhammad, belum ya Rasulullah. Muhammad, kamu mengajak ke Tuhan berapa? Rasulullah menjawab, ke Tuhan yang satu. Lalu mereka bertanya, Muhammad, urusan kita ini banyak, problem kita banyak. Tuhan banyak saja tidak bisa menyelesaikan, apalagi satu Tuhan. Ini yang diceritakan dalam sebagian ayat disebut aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Bagaimana mungkin Tuhan itu satu? Harusnya Tuhan itu banyak karena urusan kita banyak. Lalu Rasulullah dengan bimbingan Tuhan, bimbingan Allah mendatangi mereka, kemudian Nabi menjelaskan, Tuhan itu adalah ketua kalian, Tuhan itu adalah pimpinan kalian. Bagaimana kalau Anda jadi pembantu kemudian punya majikan banyak, punya penguasa banyak, punya tuan banyak, kemudian semua tuan-tuan Anda ini memerintahkan Anda dengan perintah yang beda-beda. Apa kalian mau punya majikan atau pimpinan yang banyak? Mereka menjawab tidak, Muhammad. Terus mereka akhirnya sadar bahwa problem Tuhan banyak itu tentu lebih sulit, lebih problem, karena nanti perintahnya beda-beda, keinginannya beda-beda. Mereka akhirnya tersadarkan bahwa sebaiknya atau seharusnya memang Tuhan itu satu. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan logika bertauhid itu dengan sekian variasi, dengan sekian logika. Kemudian Nabi kedua juga menjelaskan logika kompetisi. Kata Nabi yang karena bimbingan Allah diberi satu pengertian. Andai kan Tuhan itu dua atau tiga, kemudian berebut dalam tahta aras atau tahta yang di alam raya ini, sebagaimana lazimnya para penguasa, maka pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan yang kalah tentu gak layak sebagai Tuhan. Ini yang disebut wala ala ba'duhum ala ba'd. Tentu kalau Tuhan itu banyak, mereka akan berkompetisi, akan bertarung. Dan pasti pemenangnya ya satu, karena memang layak jadi Tuhan tetap satu. Sadarlah bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir saat itu sadar pentingnya bertauhid. Ketiga, Nabi juga menjelaskan tauhid secara ilmu logika. Begini para pendengar. Kalau dalam teori ilmu tauhid yang agak jelimet dijelaskan begini. Jika ada dua Tuhan, maka alam raya ini enggak menjadi alam. Logikanya adalah dua Tuhan ini bisa kamu katakan sama-sama kuat. Ketika sama-sama kuat kemudian ingin menciptakan langit, yang satu ingin menciptakan bumi, yang satu menolak menciptakan bumi misalnya, atau yang satu ingin menciptakan langit, yang satu menolak ingin menciptakan langit. Kemudian ternyata bumi ini terbukti wujud. Logika awam adalah yang berhasil menciptakan bumi berarti Tuhan, yang gagal atau kudrohnya gagal, kemampuannya gagal tidak bisa menciptakan bumi, gagal menjadi Tuhan. Ini logika awam. Logika ini pun kita terima. Tapi kalau menurut logika ahli tauhid, ahli pakar-pakar logika, cara berpandangan begini. Ketika Anda mengatakan ada dua Tuhan yang sama-sama kuat, kemudian terbukti yang satu mampu menciptakan bumi, yang satu tidak. Bahasa Anda mengatakan sama-sama kuat ini sudah batal dari awalnya, karena terbukti bahasa Anda salah, sama-sama kuat ternyata yang satu tidak mampu. Sehingga dalam pikiran orang-orang ahli tauhid mengatakan membayangkan Tuhan saja itu nggak kebayang, karena turunan kata ini pasti selalu salah. Karena tadi misalnya dikatakan andai kan ada dua Tuhan, kemudian yang satu mampu menciptakan bumi, yang satu tidak. Padahal Anda tadi bilang sama-sama kuat, ternyata terbukti yang satu tidak kuat. Berarti kata Anda sama-sama kuat ini salah. Ini pula yang diajarkan Rasulullah lewat bimbingan Allah, lewat wahyunya yang disebut Kullau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Karena kalau ada dua Tuhan pasti kamu sifati sama-sama kuat. Ternyata sifat sama-sama kuat ini batal demi hukum, karena ternyata yang satu tidak mampu menciptakan bumi. Atau kamu sifati dua Tuhan ini sama-sama lemah. Itu tidak mungkin lagi, karena
ternyata bumi ini terbukti wujud. Pasti penciptanya ini zat yang sangat kuasa. Jadi logika-logika tauhid sedemikian dibangun oleh Rasulullah lewat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Logika keempat supaya kita iman dan tambah kuat imannya adalah logika yang mudah dicerna oleh kebanyakan orang atau yang bisa diindra. Begini misalnya dalam sebuah ayat di surat Al-Kahfi, kemudian di awal surat Al-Ahqaf, kemudian di sebagian surat At-Tur, ada penjelasan begini. Ketika Rasulullah mengajak manusia menyembah Allah, kemudian orang-orang kafir tanya, lalu Tuhan kamu siapa Muhammad? Tuhan saya adalah Allah menciptakan langit bumi. Terus mereka berandai-andai, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Itu Tuhan-Tuhan kami. Terus Rasulullah bertanya, apakah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu memberi kontribusi saat langit dan bumi diciptakan? Mereka menjawab, tidak Muhammad, itu Tuhan-Tuhan yang kami bikin. Begitu juga asumsi tentang Tuhan-Tuhan yang lain. Apakah Isa ikut menciptakan bumi atau menciptakan langit? Tentu jawabannya tidak. Karena Isa lahir di bumi, orang tahu tanggal lahirnya, tahu tahunnya, dan sebelum ada Isa juga sudah ada bumi. Sehingga untuk menetapkan tauhid, berkali-kali Quran tanya, Amman khalaqas samawati wal ardu? Siapa sih yang menciptakan langit bumi? Siapa sih yang menurunkan air dari langit? Siapa yang mengatur ini, itu, ini, itu? Akhirnya mereka menjawab, itu semua Allah Muhammad. Begitu juga kemungkinan setan. Setan itu fisik atau makhluk atau apa saja yang tidak kita lihat. Kemudian setan itu lewat rayuannya, lewat tipu dayanya ingin disembah. Kata Allah menjelaskan ini, Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Kamu tidak perlu takut sama setan atau apalagi menuhankan setan. Setan itu tidak yang punya reputasi menciptakan langit dan bumi. Bahkan setan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ini menjadi pengetahuan bagi kita betapa bagi pakar-pakar tauhid, ahli tauhid, ketika setan nyatanya diusir dari surga, itu pun versi mereka. Versi mereka pun mengatakan seperti kita bahwa setan itu diusir dari surga dan ya keluar dari surga. Kalau setan itu Tuhan, tentu diusir gak mau, karena di surga itu nikmat. Ketika setan diusir dari surga ya keluar, dia juga jadi makhluk yang hina-dina. Berarti dia tidak punya kekuasaan, bahkan pada dirinya sendiri. Dipaksa keluar dari surga ya keluar, dipaksa menjadi ahli neraka jadi ahli neraka, dipaksa jadi apa saja juga dia akan jadi seperti yang dipaksakan. Ini menunjukkan bahwa setan adalah tahta kudratillah, tahta qahrillah, tahta satwatillah, bahwa setan pun dalam kendali kekuasaan Allah. Makanya Allah mengatakan kamu tidak usah menyembah setan, tidak usah nurut sama setan. Setan itu lemah sekali. Karena faktanya dia tidak bisa memaksakan keinginannya. Ini yang oleh Allah disebut dalam firman-Nya inna kaida syaitani kana dhaifa. Setan itu lemah sekali. Ini perlu saya sampaikan ke para pendengar Unisia bahwa bertauhid itu ada sekian logika. Logika kelima adalah logika orang awam. Awam sekali. Suatu saat ada perdebatan antara Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari ini tokoh ahli sunnah paling populer dalam ilmu logika. Dia mengatakan orang menemukan Tuhan itu harus lewat logika yang cermat. Tidak boleh taklid, hanya ikut-ikutan. Dia harus menemukan satu argumentasi bahwa Tuhan atau pencipta langit itu ada. Kemudian ada satu problem di mana orang-orang kampung atau orang-orang yang lugu atau orang-orang awam itu tidak bisa ilmu logika, ilmu mantek kalau dalam bahasa pesantren. Kata Abu Mansur, kata Abul Hasan al-Asy'ari, itu masih mungkin. Alhasil para ulama ini meneliti ke orang-orang yang lugu, yang di kampung, yang petani, yang lugu sekali. Apa yang mereka temukan? Ternyata mereka punya cara logikanya sendiri untuk menemukan Tuhan, Sang Pencipta. Pernah suatu saat ada seorang petani lugu, biasa menggembala unta, ditanya, Bima araf tarubak, lalu kamu yang petani ini yang hanya ngurusi sawah, ngurusi ladang, dengan cara apa kamu tahu kalau Tuhan itu ada? Si petani tadi marah besar dan dia mengatakan,
Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu 'alal masir. Kata petani tadi, yang namanya ada kotoran unta, pasti ada untanya. Yang namanya ada jejak kaki, pasti ada yang barusan lewat. Artinya kalau ada makhluk, pasti ada pencipta. Ini logika awam yang mudah. Kita tidak mungkin mengatakan bumi ini pencipta, mengatakan matahari pencipta. Kelihatan sekali kebendaannya, kelihatan sekali bahwa bumi matahari tidak punya ikhtiar, tidak punya kekuatan. Kelihatan sekali sifat-sifat kemakhlukannya. Jika benda-benda ini karuan makhluk, pasti menunjukkan bahwa ada penciptanya, ada khaliknya. Dalam logika Bedui tadi, si Bedui tadi, kalau ada kotoran sapi, pasti ada sapinya. Meskipun sapinya sudah sekarang nggak terlihat, mungkin sudah jalan kemana. Sama, kalau ada jejak kaki, meskipun orang yang tadi lewat sudah kita nggak tahu, tapi kita pasti tahu, pasti ada yang lewat. Ini yang dimaksud dalam bahasa Arab, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau ada kotoran sapi atau kotoran unta, pasti ada untanya. Wa asarul aqdam yadullu 'alal masir. Kalau ada jejak orang lewat, pasti tadi ada orang lewat. Nah, semua metode ini digunakan semua oleh Rasulullah. Logika yang bagi intelektual, logika bagi kaum awam, logika bagi kaum menengah, ya tidak awam, tidak intelektual. Semuanya digunakan, semuanya jadi media untuk memastikan bahwa logika tauhid ini logika pilihan, logika yang benar-benar logika. Sehingga dalam banyak ayat disebut agama ini li kaum yaqilun, li kaum yatafakkarun, bagi kaum yang bisa berpikir, bagi kaum yang punya akal. Lalu kemudian kami teruskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini kata ghaibi bukan kayak dalam bahasa Indonesia misalnya setan atau hantu disebut barang gaib. Kata ghaibi dalam bahasa Arab adalah perbandingan atau lawan kata dari al-musyahad yang bisa disaksikan langsung lewat indera. Kita orang mukmin iman bahwa surga ada, padahal kita tidak pernah melihat surga. Kita mukmin iman bahwa neraka ada, padahal kita belum pernah melihat neraka. Ini sesuatu yang maghoba anil absor, yang mata kita tidak melihat, fisik kita tidak menyentuh. Kita pun iman. Asal sesuatu itu mansus ya, dikatakan secara eksplisit oleh Quran dan hadis. Kalau dalam bahasa usul fikih disebut al-mansus. Ciri mukmin diantaranya adalah yang paling pokok alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman dengan sesuatu yang enggak kelihatan. Lalu kemudian para ulama cara pandang beda-beda. Bedanya bukan karena mereka bertentangan enggak, tapi ini menurut kelas rasa yang berbeda-beda. Bagi orang-orang sufi ya, Allah itu tidak bisa dikatakan al-ghaib, sesuatu yang enggak kelihatan. Karena Allah itu begitu jelas, az-zahir. Kata orang sufi, Allah itu zahir. Begitu juga dalam Asmaul Husna disebut Allah itu az-zahir. Begitu jelas. Karena orang yang akalnya mapan, hatinya mapan, melihat satu lemari yang bagus, pasti langsung mensifati bahwa pembuatnya adalah orang yang hebat. Orang yang melihat mobil mewah atau pesawat yang canggih, pasti kepikiran pertama adalah pasti pembuatnya canggih. Sehingga eksistensi pembuat pesawat itu adalah orang hebat, itu langsung tertanam ketika melihat pesawat itu hebat. Bagaimana mungkin seseorang ragu akan kehebatan pembuat pesawat ketika melihat detail-detail pesawat? Pasti langsung kepikiran kalau pembuatnya itu hebat. Memutuskan bahwa pembuat pesawat hebat itu tidak harus ketemu yang membuat, juga tidak harus melihat. Tapi akal kita pasti meyakini pembuatnya itu hebat. Berarti keputusan menyimpulkan bahwa pembuatnya hebat adalah az-zahir begitu jelas. Begitu juga langit dan bumi, matahari semuanya tertata rapi. Air dengan fungsi manfaat yang sebegitu hebat, oksigen, semua tanaman, buah-buahan. Meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi akal kita, nurani kita pasti berkeyakinan dan tahu betul pasti pembuatnya itu zat yang super hebat, super bijaksana. Sehingga dalam kategori ini Allah tidak bisa dikatakan suatu yang enggak tersentuh, yang enggak terjangkau. Allah itu az-zahir begitu jelas. Sehingga di antara Asmaul Husna disebut az-zahir. Sebab itu saya menganjurkan atau saya punya saran bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi itu contoh paling mudah itu kayak surga, kayak neraka. Kalau Allah sendiri itu az-zahir, mudah diketahui. Karena tadi orang yang melihat pesawat canggih pasti saat itu juga berkeyakinan dan itu pasti benar, pasti pembuatnya juga canggih.
Nah, di sini disebut alam raya ini ayat, semuanya itu bukti kekuasaan Allah. Dalam syair-syair orang sufi masyhur sekali itu wa fi kulli syai'in lahu ayatun yadullu ala annahul wahidu. Setiap sesuatu kejadian di alam raya adalah bukti keesaan Allah, bukti eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu kisah, normalnya orang itu paling tahu itu dengan dirinya sendiri, karena dia adalah dia. Tapi kalau Imam Sibawayh, seorang pakar nahwu, mengatakan a'raful ma'arif Allah, di alam raya ini yang paling mudah dikenali itu ya Allah pencipta. Karena andai kan kita sendirian di hutan, kemudian kita mulai punya akal, kita mungkin tidak tahu diri kita ini siapa. Tapi setidaknya kita langsung menyimpulkan bahwa kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Ketika kita berkesimpulan tidak bisa menciptakan diri kita sendiri, pasti kita terus berkesimpulan ada di luar kita yang menciptakan kita. Nah, sebab itu kenapa sifat mencipta ini yang pertama kali dikenalkan oleh Allah kepada nabinya untuk dikenalkan kepada umatnya, yaitu disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, bacalah dengan nama Tuhan. Sifat Tuhan yang paling mudah dikenali oleh siapapun adalah sifat pencipta. Karena ketika seseorang yakin dia lahir sudah ada bumi, dia lahir sudah ada langit, dia pasti akan tahu bahwa dia ada penciptanya. Sehingga paling mudah mensifati Allah atau mensifati Tuhan adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus kemudian di antara ciri orang baik adalah wa yuqimunas shalat. Kemudian beriman kepada yang gaib, menegakkan salat. Kata menegakkan adalah dari kata menjaga aturan-aturan atau sesuai aturan-aturan salat. Kita tahu dalam salat ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya harus wudu, harus suci di tempat yang suci. Terus ada syarat-syarat dalam internal salat, dia harus baca Fatihah, harus tumakninah, macam-macam. Itu eksistensi definisi salat. Kemudian kata berdiri juga diartikan para ulama, eksistensi sholat harus diketahui secara publik, secara sosial. Karena sesuatu itu punya eksistensi kalau jadi konsensus atau diakui oleh publik. Di sini agama mewajibkan sholat jamaah. Kata banyak ulama, jamaah itu fardu kifayah, bahkan ada yang mengatakan fardu ain. Harus dijalankan orang banyak secara massal dan harus di tempat yang terbuka. Sehingga kata para ahli fikih, andaikan ada orang jamaah di dalam rumah tidak diketahui oleh banyak orang, belum mencukupi atau belum menggugurkan kewajiban jamaah. Sehingga eksistensi sholat harus diketahui secara publik. Sehingga dulu Rasulullah itu kalau sholat ya di masjid dan masjidnya terbuka. Sampai sekarang kita pun menyaksikan semua umat Islam kalau sholat di masjid yang terbuka. Sehingga dunia non muslim pun tahu bahwa dalam Islam ada ritual, ada ibadah yang bernama sholat. Hikmah kedua dengan cara terbuka seperti ini, sholat itu menjadi gak pernah rubah mulai zaman Nabi sampai kiamat. Dengan tradisi jamaah berarti kaifiyah atau cara sholat itu permanen. Bapak kita sholat ya seperti itu, imam seperti itu, anak cucu kita akan meniru kita ya seperti itu. Sehingga nggak ada varian-varian yang hanya berdasar subjektivitas musolli yang sholat. Taruh saja kita misalnya jadi seorang sufi yang baru takut sama Allah atau baru usul kalau dalam bahasa sufi. Kemudian kita sholat sendiri di rumah, mungkin dengan gaya menangis, terseduh-seduh, macam-macam. Ini tentu tidak baik sebagai standar sholat. Begitu juga ada anak atau pedagang yang kesusu atau tergesa-gesa, kemudian sholat hanya sekian, 2 menit, 1 menit. Ini juga agak baik. Meskipun itu boleh dilakukan individu-individu. Tapi kalau dalam sholat jamaah, orang harus manut imam. Dan ada standarnya, misalnya tumaknina itu biqadri subhanallah, jadi ada ukurannya. Ini penting saya utarakan bahwa hikmah jamaah itu bukan sekedar dapat pahala 27 kalau sendiri, dapat pahala 1 itu enggak. Tapi ini menjaga eksistensi sholat supaya ya seperti ini terus sampai kiamat. Sehingga orang Indonesia atau orang Afrika, orang mana saja, itu ketika haji atau ketika saling berkunjung di negara lain, itu nggak akan kaget dengan cara-cara sholatnya, karena seluruh dunia kaifiyahnya caranya sama. Ini semua barokah dari jamaah.
Maka Rasulullah itu nggak banyak ngendikan tentang caranya sholat, beliau hanya ngendikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sudahlah kamu pokoknya makmum saya. Nanti caranya kamu sholat sama seperti saya seperti ini. Sehingga kata menegakkan sholat adalah bisa kita tegakkan kalau kita aparat negara ya, bikin-bikin aturan supaya eksistensi sholat nggak terganggu. Kalau kita seorang kultural juga mensuasanakan sholat, dan supaya kefiahnya atau caranya sholat ini benar, kita tradisikan jamaah. Sehingga anak kecil ngikuti yang besar, yang bodoh ngikuti yang pinter dengan satu cara. Itu barokahnya jamaah. Sehingga wa yuqimuna sholat itu, sholat kita dirikan baik secara personal, dengan cara-cara tumaknina, kita suci di tempat yang suci. Maupun kita tegakkan, kita maklumatkan, kita jadikan konsensus bahwa sholat ya seperti ini. Sehingga ada khayal-khayal lagi dalam Islam. Misalnya nyuwun sewu ada aliran yang mengatakan ya kalau Tuhan itu kan enggak bebas arah, bebas tempat. Terus dulu pernah ada orang sesat sholat sampai 4 rakaat 4 arah, alasannya Tuhan itu tanpa arah. Enggak akan terjadi seperti itu. Karena ijma'nya umat Islam, konsensus umat Islam akan menolak faham yang seperti itu. Jadi saya mohon sekali, ini pentingnya jamaah. Dengan jamaah maka caranya sholat, cara meyakini madhab kiblat dan sebagainya terjaga ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Terus sifatnya orang mukmin lagi, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Ya ini termasuk zakat, sedekah. Jadi ada sebuah riwayat mengatakan inna fil mali haqqon, harta itu ada haknya, yaitu zakat. Tapi ada juga saran inna fil mali haqqon siwa zakat, di luar keharusan zakat juga ada hak-hak kita untuk memberikan sebagian rezeki kita. Taruh saja misalnya saya punya uang 10 juta. Secara nisab zakat belum sampai 1 nisab, karena 1 nisab itu sama dengan nilai 84 gram emas. Itu kalau diuangkan, kalau 500 ribu ya sekitar 42 juta. Tapi kita sebelum punya 1 nisab pun tetap ada keharusan mengeluarkan sebagian. Yaitu tentu dalam fikih kita wajib mengeluarkan uang untuk anak kita, untuk istri kita. Itu yang wajib-wajib. Kemudian ada sosial, kita nyumbang masjid, nyumbang yatim piatu, macam-macam. Sehingga kata para ulama, ciri utama mukmin diantaranya adalah melakukan zakat, baik zakat yang fardu maupun zakat yang sunat. Karena kata zakat itu dimaknai fardu, sebetulnya definisi para ahli fikih untuk membedakan zakat yang wajib dengan sedekah. Tapi sebetulnya zaman dulu nggak ada seperti itu. Zakat itu maknanya bersihkan harta. Sedekah dari kata sedekah bukti benarnya iman. Jadi sedekah dari kata dari kosakata sedekah yasduqu sidqan, sesuatu yang membuktikan kita loyal itu disebut sedekah. Kita nikah, mas kawin dibahasarakan sedekah dari kata sedekah juga. Kita bukti iman, loyal, kita sedekah. Bukti bahwa kita teman akrab disebut siddiq atau sodik. Kalau dalam bahasa Arab teman namanya juga sodik, karena cara bertemanan secara benar, secara loyal. Sehingga wa mimma razaqnahum yunfikun ini ya memasukkan zakat yang dalam terminologi fikih, yaitu zakat yang zakat al-wajibah, atau zakat yang dengan makna lughat, yaitu ya artinya asal membersihkan harta kita, entah lewat zakat, sedekah, hadiah kepada orang-orang yang kita hormati, semuanya juga masuk dalam definisi zakat atau wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian sifat terakhir dari orang muttaqin adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di sini diterjemah mereka yang beriman kepada kitab yang kami turunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelum kamu. Ini kata yang diturunkan sebelum kamu penting sekali, karena ciri utama Nabi adalah dia tidak pernah beda dengan Nabi sebelumnya. Karena kebenaran tauhid pasti tunggal. Nabi-nabi dulu pasti mengajarkan tauhid, hanya menyembah Allah. Enggak mungkin Nabi berikutnya kemudian bikin ajaran baru dalam tauhid. Sehingga andaikan semua kitab Injil, Taurat itu masih versi yang orisinil, pasti nggak ada yang beda dengan Quran. Karena ciri utama kebenaran adalah iman dengan Quran dan iman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, mereka juga yakin akan datangnya hari akhir.
yaitu bisa disebut yaumul ba'ats. Terus ketika semua kriteria itu terpenuhi baru ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada pada petunjuk Allah dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Para pendengar sahabat Indonesia, semoga kajian ini bermanfaat. Dan ini mulai ayat 1 sampai 5 dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat yang dalam tartibnya mushaf nomor 2 setelah Fatihah. Jadi kalau dalam ulumul Quran disebut ada surat yang berdasar nuzulul Quran, yaitu surat Iqra, kemudian Muddatsir. Ada urutan surat yang berdasar tartibul mushaf, yaitu yang kita punyai sekarang, yaitu Fatihah, terus Baqarah dan seterusnya. Dan urutan-urutan ini pun sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi, iki bab nerangno surat Kahfi. Jadi sing cerita tentang Ashabul Kahfi. Makkiyah utawi iki surat iki bangsa Makkiyah. Sing turun sederenge Nabi hijrah, maksudnya periode Mekah. Illa wasbir nafsaka, kecuali ayat wasbir nafsaka al ayat. Mi'atun, utawi surat Kahfi ku 100 wa asru ayat dan 10. 10 ayat berarti 110. Aw wa khamsa asrota ayatan, terus sebagian ulama darani 15 ayat. Ngaten gini kula sing ngitung mukadimah ini khataman Imam Suyuti dan ini mulai Imam Mahali. Jadi justru kenapa Imam Mahali ngarang dimulai surat Kahfi? Karena niki Makkiyah. Berarti secara nuzul surat Kahfi luwih riyen timbang surat napa Baqarah. Meskipun teng tartibul mushaf niku riyen Baqarah, tapi secara nuzul riyen surat napa Kahfi. Sehingga ulama itu sebagian cara ngarang itu pakai urutan nuzul. Karena pakai urutan nuzul, Imam Mahali ngarang dimulai surat apa? Kahfi. Jupuk separuhan. Terus menyangkut ayat yang jadi kalau terangkan. Ayat Quran itu tidak jumlahnya itu tidak binasin min Rasulillah. Jumlahnya ayat Quran salah paham. Jumlahnya ayat Quran itu tidak binasin min Rasulillah kecuali tertentu. Misalnya surat Fatihah itu binasi Rasulillah jumlahnya sab'an apa? Ayat, ya. Termasuk malih surat Al-Baqarah itu binasi Rasulillah jumlahnya salatuna apa? Ayat. Tapi yang tidak ada hadis sahih itu jumlah ayat itu zaman Nabi Sugeng itu kalau ngendikan nahwa mi'ati ayat, ya kira-kira 100 ayat. Misalnya gini, contoh paling mudah. Kalau ulama-ulama Kufiyun, ulama Qurra Kufiyun kayak Imam Asim, Imam Kisai, Imam Hamzah. Kufiyun itu Asim, Hamzah napa? Kisai disebut Qurra napa? Kufiyun. Itu awal itu suar itu unik, ada yang dihitung satu ayat, ada yang enggak. Misalnya alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya. Ada yang enggak? Itu masih masuk akal ya, tapi masih bisa dinalar. Tapi kadang Imam Asim itu ya dikalahkan ya secara argumentasi oleh qurra lain. Misalnya gini. Dan sampean tahu kenapa ada yang bilang 110 ayat, ada yang bilang 115 ayat. Kenapa beda itu gampang, teorinya gampang. Karena ini sudah ada nas Rasulullah yang jumlah gitu. Misalnya gini, yang di Quran berkata, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalilan. Misalnya coba sampean tes mawon, misalnya sampean pakai makna misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalilan nisfahu wa inqus minhu qalila auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nasyatal laili ya asadu wa aqwamu ila innalaka bin nahari sabqan tawila wa isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dari sekian sampean baca itu mesti berakhir napa? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sehingga dari semua diakhiri lainnya ada ulama yang berpendapat ya ayyuhal muzammil itu jangan ditulis satu. Berarti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Karena tidak mungkin semuanya Allah kok yang pertama ya ayyuhal muzammil. Jadi
Jadi sebagian itu ya masuk akal saja yang mengatakan ya Al Muzammil jangan ditulis satu, paham ya? Ditulisnya mulai lah. Berarti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Awzid alaihi wa rattilil qur'ana. Nah, tapi kita karena kita qiraahnya Imam Asim, ya Al Muzammil ditulis satu. Ya sanut saya kan di Bang Raro. Cuma jangan janggal kalau ulama menghitung jumlah ayatnya beda karena yang satu dihitung dari ayat Muzammil, yang satu dihitung mulai qumil laila illa. Lah kira-kira gitu jumlah ayat beda itu kira-kira logikanya kayak kowe ora roh pati tak kayak gitu. Nah kula roh sak Quran roh detail khilafe ning ndi. Ora ning surat iki khilafe ning ngene roh. Kula alhamdulillah sak Quran roh kabeh masalah khilafe. Ya ora ono sing bayar seneng mawon betul. Misalnya bismillah. Bismillah itu saya itu alhamdulillah betul. Meskipun pemerintahan Arab Saudi itu Wahabi, tapi tidak ada fikih Wahabi. Yang ada itu konsensus ulama qurra. Jika ngomong kosong kalau ada orang bilang yang Mekah itu nak mau coba Fatihah orang mau coba bismillah itu keliru. Kelirunya gini, saya berani bersumpah. Quran terbitan Mekah Madinah itu sudah saya teliti dari sekian angkatan mulai tahun berapapun saya punya. Quran terbitan Arab Saudi. Mulai zaman wong alim sampai zaman pemerintahan sampai alhamdulillah sekarang zaman order niku kula paham ya Quran ini zaman order malah ini terdepak kasih diramekno paham ya jadi Quran ditulis mulai faktor tenang faktor jimat Istanbul faktor napa jimat jadi kula nu Quran sing faktor jimat ke Istanbul sampai faktor isyak sampai faktor macam-macam terakhir faktor napa order itu kula duwe kabeh alhamdulillah kula itu semuanya sepakat khusus di Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis satu. Alhamdulillahirabbil alamin ditulis dua. Sehingga orang Wahabi pun seluruh dunia menganggap tetap Bismillah itu satu ayat. Karena khusus di Fatihah Bismillah tidak ditulis nomor. Sehingga tidak bisa kalau sampai baca Fatihah nggak baca Bismillah tidak bisa karena Bismillah itu bagian dari Fatihah. Makanya kalau sampai baca pakai Syafi'i, Bismillah ayatun min kulli surah. Cara Imam Syafi'i, Bismillah itu ayatun min kulli surah illa barwa. Kecuali surat apa? Tapi khusus di Fatihah itu ajma'al ulama khusus di Fatihah itu Bismillah itu ba'dul Fatihah. Paham ya? Bicara Al-Quran ba'dul ayat separuhnya ayat ba'dul Fatihah. Ba'dul ayat separuhnya apa? Ayat sepotong belum satu. Mereka tahu ngapal Al-Quran. Ya ora tahu apa, ora tahu apa. Jadi ijma'nya ulama Bismillah itu ba'dul Fatihah karena pas Bismillah sudah ditulis. Artinya di dunia manapun itu tetap maca Fatihah. Maca Bismillah, maca Bismillah. Nah, khilafnya kita dengan kayak imam-imam di Masjid Haram itu khilaf apa perlu diperdengarkan apa enggak. Nah, itu di hadis-hadis sahih kebetulan. Itu hadis yang populer itu riwayat Abu Hurairah, "Shallaitu khalfa Rasulillah wa shallaitu khalfa Abi Bakrin wa shallaitu khalfa Umar, falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Saya ini sholat pernah makmum Rasulullah, makmum Abu Bakar, makmum Umar, tapi saya tidak pernah mendengar mereka itu baca bismillah. Nah, itu sebagian orang menafsirkan tidak membaca. Orang-orang Syafi'i termasuk saya dalam hal ini saya tidak bilang Syafi'i dan tapi saya memang paham logika sinten Imam. Saya ini pernah baca Musnad Syafi'i yang masih asli. Taman mungkin Syafi'inya kan hanya lewat takrib dalam taufik. Gue ora paham. Saya ini ngaji takrib itu berkali-kali dan khatam. Dan saya pernah mimpin salat takrib itu bertahun-tahun. Orang sing ini, rawani. Itu fikih kita sudah lewat takrib, lewat mungkin lewat macam-macam. Tapi saya juga belajar fikih teks yang asli Musnad Syafi'i. Itu Imam Syafi'i memang orang alim betul. Jadi dia cara ngomongnya enak tuh. Wong sanadnya itu falam asma ahadan minhum. Asma itu subjektif. Saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu ya saya tidak mendengar. Tapi kecuali sanadnya gini. Falam yakun ahadun minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada satupun dari Abu Bakar Umar saya membaca bismillah. Nah, itu berarti memang menafikan beliau-beliau baca apa? Wong sanadnya itu falam asma. Saya itu tidak mendengar. Nah, tidak mendengar itu oleh Imam Syafi'i ditafsirkan beliau-beliau bacanya sirriya sehingga tidak
dengar, tapi bukan berarti tidak membaca. Taman cek di Bukhari di Muslim, semua teksnya itu falam asma ahadan minhum, bukan kok falam yakro ahadum. Paham ya? Jadi makanya yang haji gitu, besar yang nak berpulau nak haji, besar ini yang Mekah orang macam Bismillah, sholat Islam, ya sholat tempat ini rasa, aneh-aneh. Nah, kalau banyak nung bisa mirip, kalau nggak benar nanti imami, masuk sholat itu dia tenggelam, terasa. Si imami buat nasihati apa ya, apa kok banget, baik ngomong apa ini nggak lelak, kita simpul loh, mesti ngotot. Kok karena ngomong apa ini nggak apa? Dikira gue yang anak rumah no, anak jenengan itu paling ngomong apa ini nggak lelak. Ya kadang kalau tipe nak bersolat itu ketemu, dia khutbah gue ya biasa ngomong apa ini nggak apa? Tak ada ini tenang aja orang rumah. Dan jangan keluar kesunatannya orang rumah. Kalau nak kau ngertiin orang Gus Bak malah tak akhir. Dengan kesunatannya keluar orang rumah. Keluar dengan yang rumah. Ya misalnya kalau makmum Mustafa ngerti, makmum Gus Bak malah meriang, malah apa? Enggak, kalau nanti di konco. Imami Jumatan, dalam ibu guru-guru lagi memang jadi Jumatan sendiri. Walau tu seruntutan meh Melayu, patut baru guru ni kita meh Melayu, otak-otak Melayu. Semenjak itu guru-guru saya itu kalau ikut Jumatan di masjid orang kira-kira imam muridnya mau beri kalau daripada imam Melayu. Karena kalau misalnya Jumatan imam muridnya ikut beri, kemudian aku juga Jumatannya gitu apa? Sampai ada kesunatannya kok nggak. Itu istilahnya Abu Hurairah itu falam asma ahadam. Jadi kalau baca hadis itu yang komplit, tidak kok falam yang pro ahadum. Sebab itu, dan saya punya bukti itu tadi. Mushaful Madinah Al-Munawwarah yang disebarkan ke seluruh dunia, mulai di Syria, di Damaskus, di mana-mana. Itu semuanya itu Bismillahirrahmanirrahim fil Fatihah itu ditulis satu. Paham ya? Kalau ditulis satu berarti harus dibaca karena untuk baca Fatihah harus baca mulai ayat 1. Yaitu Bismillah, paham ya? Coba kalau Bismillah di selain Fatihah kan nggak ada nomornya kan? Misalnya Qul huwallahu ahad ada nomornya betul? Bismillah nggak ada. Yang mulai ada nomornya Qul huwallahu. Di semua Quran, di semua surat selain Fatihah itu Bismillah nggak ada nomornya. Tapi kalau di Fatihah ada. Nah, kalaupun ada khilaf, dan khilaf ini nggak dipakai ulama, dianggap khilaf yang wilayah. Iku ono sing nulis ayat itu ihdinas siratal mustaqim dianggap ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi itu banyak yang jadi rata-rata tetap bismillah ditulis satu dalam Fatihah. Tidak ada dengan perso terus masalah khilaf ini, kenapa surat Kahfi ada yang bilang 110, ada yang bilang 115. Nah kira-kira kayak tadi yang saya terangkan dalam nopo ya ayyuhal muzammil itu ada yang ngitung satu, ada yang enggak, alasannya enggak ngitung satu. Akhir dari ayat itu la semua, sementara muzammil bukan la tapi ya ayyuhal muzammil. Ya nak Quran kan trennya kan gitu, misalnya surat tafsir kan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa tiya fakabatohir wa ruzza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Bon mandek gitu. Nanti yang gitu terus. Jadi polanya itu tetap kelihatan. Paham gitu. Terus yang kayak gitu itu tidak benar si Rasulullah. Kecuali yang Nabi nyebut gak surat Tabarok. Memang Nabi menyebut ada surat yang 30 ayat tapi tasfa'ul sohibiyah. Terus Nabi menyebut itu surat Mulku. Suratul apa? Gila itu kadang nabinya, tapi jarang sekali Nabi menyebut jumlah ayat itu jarang. Makanya zaman sahabat itu kalau menceritakan karena Rasulullah yusolil maghrib, kayak perahu mi'ata ayat, aunakman minha. Jadi ya nggak seperti itu, paham gitu? Jadi ini maksudnya mi'at wa asru ayat, au wa komsa asratan apa? Ayat. Jadi kenapa? Kamu kok terus goger? Jadi Quran itu ijma. Kok sitok muni 110, sitok muni 100 apa? Itu satu huruf pun nggak ada yang dibuat. Maksudnya nggak tenar, pulau nerang ngeten khawatir pulau nggak sampai bodoh terus jadi murtad malah repot ngapir. Jangan kira yang bilang 115 terus darani sing muni 110, sing 5 muda kok di kula terus kate umum-umum wong alam, paham ya? Saya menjelaskan sini sampai niati mawon dakwah.
Jadi jangan sampai ada orang orientalis atau yang nggak seneng Quran. Jarene 115. Sing sitok muni darani 110, sing 5 didakok. Endi? Mergo berarti nak sing darani 115, berarti nuduh sing darani 105 mangan 5 atau 2 napa? Boten jumlahnya tetap sama, cuma ngitungnya beda. Tadi paham ya, makanya ini pulau pas jumlahnya tetap sama, hurufnya nggak ada yang hilang, paham ya? Cuma cara menghitung beda. Jadi misalnya ya ayyuhal muzammil 1, qumil laila illa qalila 2. Berarti 2 kan? 2 ayat. Terus ada yang bilang enggak itu 1 ayat. Tapi 1 ayat pun tetap bacanya ya ayyuhal muzammil qumil laila. Sama-sama tidak ada yang hilang, paham ya? Sama-sama tidak ada yang apa? Paham ya? Jadi orang kok berarti nasi darah di siji berarti buah siji, goblok, paham ya? Mulai kalau mau tak niati jadi karyawan pangeran, jadi khotim di Quran. Pokoknya kalau cocok tak terang, semuanya kira salah pak. Kalau buatan mubalak yang sesuai order, semuanya wong kalau buatan tak gede order. Kalau ulama nanti kepentingan terang, kalau terang, tapi cocok orang apa? Noto seleramu harus kabeh. Wong di agama kita nani sito, nak anu selerane wong akeh agama tutup. Disebut walau ittabal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fi. Umpama barang hak iku anut selerane wong akeh, iku la fasadatis samawati wal ardu wa mesti dunia kudu rusak. Saleh ya wong akeh, kok PPAP, belum bisa sering ditakoki ibu. Gus tenggene kulon wonten tahajud berjamaah. Wonten salat berjamaah. Diumumno ning masjid. Kulo bingung nek diparani pengurus. Gus muga ana jamaah tahajud bersama cara jenengan. Wong ora agak jamaah gak tahajud. Lah kulo nek wong alim sing ngerti nek tahajud kesunatane ora napa? Jamaah. Pusing. Darane ora iku ya ora tahajud tenan. Muni apik wong kesunatane ya ora usah jamaah. Kalau kita tak mulai paling bos, itu aneh-aneh. Ini kita takut nak aku, mari ngel aku. Pokoknya barang-barang itu rasa takut nak aku. Ya kan aku pengen gawe tahajud jamaah, ya lakon ide, tapi cuma dari Gus Bas, kok lakon ide. Ya akhirnya tenang dilakon ide. Timbang jenengan merungkal tengomah, monggo tahajud bareng, jadi kiai ini ngomong banget. Ya kayak tinggal tahu tertawa. Ya biasa konsumen yang tua-tua sampai mati, itu langganan di mana tadi itu mesti penggemar ya. Ngomong sing pun global mauti ini. Ya tak omong tapi kita ngene kok asisi penggemar gak perawan beda seger-seger mesti wong memeh mati iku. Mun siap bagus lho ya wis nak kesas ya terus. Aku tak bingung no. Ya kalau nggih boten fatwa nggih kula wis mangan. Ya ada ana sing seneng-seneng fikih lagi uber fikih anyar-anyaran. Iya jamaah orang di sunat jamaah kok bareng. Sing bareng yo sapa yo biasa. Tapi balane lho. Waktu mana itu kepikiran orang itu kan orang itu, ya orang yang menang, kayak ini menangnya santai. Kira-kira kegiatan tahajud orang konser ini tahu. Ya tapi kita sebagai ulama tetap harus berpegangan. Memang itu sholat yang kesunatannya tidak jamaah. Tapi kita tetap harus bilang, apa aja orang awam nak orang di jamaah gak tahajud, ya apa jamaah. Tapi kira kamu di sunat jamaah ya sudah. Ya tidak. Ya akhirnya sudah. Kalau atau melok, sakit imamnya. Malah rasih dari imam. Paham itu terus. Paham itu ini kalau bulan-bulan. Jadi nanti seterusnya kalau ada khilaf jumlahnya ayat itu bukan berarti mengurangi satu huruf pun dari Al-Qur'an. Itu jumlah penulisannya. Jadi ada yang nulis ya ayyuhal muzammil 1, qumil laila illa qalila 2. Ada yang nulis ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Alasannya semuanya lah. Paham ya? Lisfahu awilus minhu auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna tamulki alaika qaulan sehingga dengan pola Quran yang gitu ada ulama yang yakin sekali bahwa ayat 1 itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa. Tapi kita akan mengikuti qiraah masyhur Imam Asim meriwayatkan Hafiz ya kita nulis ya ayyuhal muzammil 1 ayat. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabehane puji wa alhamdulillah alwasni fati jamili lan apik. Sing darani puji nyifati Allah kelawan apik. Iku lillahi kagungane Allah. Saat itu niku tetap lillahi kagungane Allah. Ta'ala maha lurah.
utawi jenenge pujian mau kagungane Allah. Ini eling-eling, pokoknya pujian kagungane Allah. Terus wa halil muradu lan ana ta sing dikarepno iku alek lamun ngekeki weruh didalika kelawan mungkon alhamdulillah. Mergo iman krana iman bi lan alhamdulillah. Awit tanahu utawa sing dimaksud iku ngelem bi iklan Allah. Al-rumah utawa ya loro-loro ne yo iklan anak iman-iman ne. Istimalan niku ana pira-pira kemungkinan. Afia juga utawi luwe ngekeki faedah istimalan. Iku asal isu itu sing ketiga, iku asal isu. Ini termasuk alim Imam Suyuti, alim Imam Mahali, ini mulai Imam Mahali. Terus ngeten ya. Niki sing ben ngertos sampeyan mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik. Kalam khobar itu berita murni. Apa kalam khobar di Quran itu info murni? Atau ada tekanan perintah disebut al-khobar di makna al-am. Jadi misalnya ngeten contoh paling gampang. Kalau ngomong ngeten. Ruhin iku lesu. Apa murni ngekei kabar ruhin lesu? Apa ngekei perintah ning mukhatab supaya ngekei mangan ruhin? Ya sama seperti misalnya yang esok-esok ana wong turu kemal-kemul. Srengenge saiki wis panas. Ada itu berarti murni berita atau kowe kon didi. Mergo srengenge wis panas. Padha misalnya ana cah iku layu. Maksudnya itu berita murni apa iku rabi cah iku nabi. Jadi semua kalam khobar di Quran itu ada potensi gitu. Jadi kalau alhamdulillah, puji wae Allah, berarti nak ngandung perintah, maka mujilah kepada Allah. Rukin lesu, mulanya kayak imam, rukin keriting, mulai diri burding. Misalnya begitu. Jadi itu kata Imam Mahali, afiat juga salih. Kalam khobar yang begitu sebaiknya dimaknai dua-duanya. Ya informasi kalau alhamdulillah, sekaligus perintah. Muji, itu ngalim Imam Mahali. Jadi afiat juga, ya. Jadi kita yo yakin tenan nak rugen keriting, yo yakin tenan nak api nanti. Jadi itu dua-duanya. Yo yakin tenan nak rugen lesu, berarti informasi itu bener. Yo yakin tenan nak ngadu perintah kon ngekei. Nah, yo bodoh kita yakin tenan nak alhamdulillah. Yo yakin tenan diperintahmu. Nah itu semua hadis juga gitu. Coba hadis arani informasi murni. Misalnya Nabi Dawud, as-sholat imaduddin, sholat itu cagake agama. Ya kanjeng Nabi pun terus nih jenengan muni sholat cagake. Tentu maknane mulane sholat ben agama jejeg mesti mengandung makna perintah. Sama seperti misalnya kalam khobar wal walidatu yurdina auladahunna. Seorang ibu itu nyusui anake. Ora kok mbok tampa, ya wis sing gelem sing ora ya wis. Tentu juga ada kandung perintah sebaiknya seorang ibu menyusui. Nah, itu Imam Mahali termasuk orang yang alim alama, beliau bilang apakah ini kalam khobar murni atau sana atau iman, kata beliau afiat juga salis di bareng-bareng kabeh. Pak ya napa afiat juga salis. Bon itu mulai sama kudu matur nuwun ulama-ulama sing waras riyen. Tapi matur nuwun aku bareng sing nerangno aku perkarane. Maca kitabe padha sing nerangno kowe mesti ra paham. Aku yakin anu yakin. Yo aku yakin entek yakine. Paling mbok waca mbloyor terus mbok piye aku. Lil iman karena istimalatun bohgonus mulai sing syukur. Kalau ngiyai pikir kan dia wae Imam Mahali wis kabun. Ora iso muji-muji Imam Mahali berlebihan. Sing rano sing urip. Nek kula nama TKI Mbak Mahali jangan tak pakai tapi wales kula sing mau sing promosane kita panjenengan tebuh sing urip kula. Paham sing urip? Paham itu semua kalam khobar. Sebab niku niki rumono nggih. Seperti Quran itu mesti ditulis innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahhar. La yamassuhu illal mutahhar itu kan kalam khobar. Tidak megang Quran kecuali yang suci. Tentu mengandung perintah maka bersucilah saat Anda mau memegang meskipun kalamnya kalam khobar. Itu semua. Makanya Imam Suyuti bilang lafaz-lafaz kayak gini walil murad al-ilam bidalik al-huma lil iman awisana bi al-huma istimalatun abiyat juga cari maksud saya juga rumah yo bareng kalam khobar yo bener mengandung perintah yang bener jenenge abiyat juga Awal sinten Allah dirupani zat anjalan kang nurono sapa di ala abdi ngatasi kaulane lagi rupane Muhammad dengan Nabi Muhammad Alkitab ing kitab ayat Quran tegese Quran
Walam yatalan orang gawe sapa wa ta'ala lagu maring kitab iki tegese ing dalam kitab Allah orang gawe iwajan ing kebingkokan atau ing kesalahan ikhtilafan tegese perbedaan wa ta'ala budon lan tegese saling berlawan wal jumlah itu jumlah iku halun dadi hal menal kita bisa ing kita qayyiman Quran iku qayyim manane ingkang jejeg mustaqiman tegese ingkang jejeg utai dawuh qayyimanu halun dadi hal saniyatun kang kedua muakkidatun kang nau tujuane Allah nurono Quran liyung dirobak sam sadida liyung diro supaya ngekei peringatan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknane yukhawifa tegese ngekei peringatan sapa Kanjeng Nabi bil kitab bil Quran ngekei peringatan al kafirina ing biro kafir ngekei peringatan baksan ing anane siksa ada bentuk siksa sadi dan kang banget milah sungguh saking kersane Allah. Mingki balillahi bisa saking sisi Allah saking kersane Allah. Wa ibasyira lan ngekei berita biro Quran al mukminin ing biro kaum mukmin. Pokoke rujuke niku nak mboten Nabi Muhammad di Quran niku sami. Kanjeng Nabi Muhammad kali Quran, te Quran kali Kanjeng Nabi niku sak paket. Al mukminin ing biro kaum mukmin alladzina rupane wong akeh amaluna kang padha nglakoni sapa alladzina sholihat ing biro amal saleh. Jika berita anna lagu saat itu tetap kedua al mukminin ajron untuk ganjaran hasanah ingkang apik ingkang indah magi sinator abadi kabeh atau manggon kabeh fihi ekil ajril hasan ing dalam ganjaran sing apik abadan ing dalam selawase la wa terang aran al ajril hasan al jannatu suwar wa yung diralan ngeke priyamantan sapa Kanjeng Nabi Muhammad min jumlatil kafirin ing wong-wong kafir Kanjeng Nabi ngekei peringatan atau ancaman alladzina ing wong akeh karo kang padha ngucap sapa ladina ittaqullahu wa ittaqudha ngalap sapa Allah apa ngalap alat jenengan wong-wong kafir sing berpendapat Allah duwe anak wong-wong sing ngomong Allah duwe anak iku malahum bihi min ilmi malahum ora ana iku duwe kufar bihi kan ikilah pengucapan dia dal kau tegese kelawan ikilah pengucapan min ilmen utai pengetahuan apa wae wong sing darani Allah duwe anak iku ora ana ilmune blas ngawur. Wala li abai lan ora kedhe bapake wong akeh. Mingkop dim kang saking sedurunge alladzina kafaru. Alqa ini nakang ngucap kabeh ngucap lagu maring Allah. Ngucap hadal qaula ngir perpan ittaqallahu wa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat gede banget apa kalimat, azumat gede banget apa kalimat. Apa nih kalimatan kalimat tak rujuk kang metu apa kalimat min afwahihim saking cangkem-cangkeme kufar saking cangkem-cangkeme kufar utai dawuh kalimatan te dawuh kalimatan tamyizun ku tamyiz mufassiron kang nafsiri lid dhamiri maring dhamir al mubhami kang mubham wal maqsusu te kang den tertemtokno bidami kang jennya iku mandhukun den dua maqalah tegese pengucap kufar amat pura kang jen iya quluna illa gadi iya kuluna orang ucap sapa kufar maya kuluna tegese orang ucap sapa kufar tidak dika dalam kono kabeh illa kadiban kecuali pengucapan sing goro illa maqaulan kecuali pengucapan kadiban kan iki kula terangaken istilah-istilah Quran jadi kula terangno ilmu mantek jadi omongan wonten kalih omongan sing muafiqun lil waqi' misalnya kalau darani siji ditambah siji loro, itu jenis omongan sing muafiqun lil waqi' sesuai kenyataan. Ono omongan sing diarani omongan itu karena sudah kadung diucapkan oleh mulut, disebut kalimatan tak rujumin afwahi. Jadi misalnya kalau ngomong siji ditambah siji ku 5, loro ditambah loro ku 8, yaitu ya omongan, tapi tidak punya makna. Kalau orang Jawa mau nyocok tok, orang ono makna. Ini penting dalam logika mantek makin. Jika kalau orang kafir bilang Allah duwe anak, itu jenenge mau omongan tok, tapi orang menjadi hak. Untuk hakikatnya Allah orang duwe nopo. Lalu kalau mengenang Quran itu kan indah sekali logikanya. Nah dari Quran itu wonten basaria, ono kemanusiaan itu. Dari Quran cerita. Nah kowe darani Allah duwe anak, tujuane darani Allah tahu telur. Nah kita itu mau darah di Allah duwe anak, tapi rawani nyejaran Allah nopo. Padahal logika anak itu lewat nopo. Malah ada pengiran nyindir. Anna yakunu lagu waladu walam takul lagu sohibatun. Paham ya? Anna yakunu lagu waladu walam takul lagu
sahibah. Wong piye kok pangeran duwe anak piye terus bojone sapa? Dadi enak Quran dadi nek logika karena awal duwe anak terus bojone. Ya kalau dene awal dijadi sewa anak era kita tahun piro kene. Dia tahu Isa lagi kena ada tu. Jadi itu logika. Nah, itu mau omonganmu, itu mau omongan tok mergo dilafat. No. Tapi orang tahu kenyataan. Nah, itu istilah Quran kalimatan tak rujumin apa. Nah, itu dalam istilah itu. Tapi istilah ini nanti merusak akidah. Sebab itu nanti misalnya ada satu kejadian zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Ketika waktu itu dibahas, kemudian disebut Lata Uzza, terus dia ke pangeran. Ini disebut India illa asma'un sampai pemuha antum wa aga. Itu nanti disebut ngeten. Iki waktu Pak Muntilan, waktu ini Songko Ponorogo, tak Songko ini terkenal Mojokerto. Mojokerto itu nanti ketok waktu nih. Tapi nanti disebut ini jelmaan dewa Sima, dewaan Sima siapa? Itu kesannya sakral, kesannya apa? Mulane bojo ki ngoten, wong Jawa iku dibojo, rata-rata kalah itu. Karena darani bojo garwa, jadi belane napa? Iya. Anak kula darani bojo anake wong. Jadi kula biasa ambek bojo kula anake napa? Lan bojo kula anggere tukaran mbek anak kula mesti yakin kula bela anak. Kok dekne yakin keyakinanku ya wong mesti bela anake dhewe, kowe anake wong. Nek bojo kula kan saiki yakin-yakin, dadi enggak mau anak kula wedi tenan. Mesti Gus Bak bila anak orang mungkin bila anak wong aku serah kok aneh. Wah itu seyakin-yakinnya. Mesti Gus Bak bila anak dhewe orang bila anak wong. Maksudnya dene cara anak itu punya akibat rapati mesti dosa, tapi sampean orang itu kan garwa si garis. Enggak bisa hidup tanpa kamu. Tangguhmu. Bujune cek urip ben wae aneh-aneh wae. Mari kadang darane nopo belan. Jadi penamaan itu diakibat secara psikologis. Wis ra iso. Jeneng ku marai pokoke jeneng yo terang tenan. Bareng darane Lata Uzza wis seakan-akan medeni ten. Ini tempat suci sakral. Ini dulu tahu apa. Wong wedi amit buang wedine gak karo. Lah barani watu dipahat ya cedera. Ya nanti gini, wet gede dan bisa. Tenggen kulon itu wonten kuburan wite atem budi tuwa, tapi do metok nyurawan. Ya pamit kiai sang wedi dulu wit napa? Bareng digo dolanan anak kula digo dolanan ngomong. Lah nek Gus Bak dolanan ora apa-apa. Ya ora iki cara percaya, mun nek Gus Bak. Ya kula ndonga betenge kok nang kok kenean. Aku kok tenan kan. Cetane ra iso nyekeli wite malah wite kok. Dadi paling repot ke darane wit gede. Nggon sakral, nggon berdua ke kewan kok. Mesti manggone ning pring wit paling ra enak ana perine digoni ngaras. Kedua napa? Kok. Barang kok gede. Paham. Tapi wong wis kadung nak penamaan iki. Wong ana daerah-daerah sing kulon midawatu diluas. Ajane ora ono apa-apa wis waktu kuwi pindah-pindah. Ya ada apa. Tapi kita ini terbiasa. Jadi nama itu tetap ndadekno teror. Nama ndadekno apa? Wonten di sono wong tua kenal wali, wong ra wani-wani. Tapi kadang terkenal wali rin kanca kula aku ora goblok. Mana sering diakali kula nyampeaken salami Gus Bak begini pon. Mergo waline wali-wali. Wali cara wong awam, wali cara napa? Tapi dengan bila kopi wali kan jadi teh. Pak, terus niki kalimat itu ada dua, ada kalimat sesuai fakta itu disebut muafiqatun lil waqi', ada kalimat yang mau tak rujumin apa? Lah yang tak rujumin apa ini istilah Quran India illa asmaun sampai kumuha antum wa aga berhubung buat kadung buat arani berolo itu lata bisa terus kamu takut terus kamu ya foto dong, misalnya kuburan, utawi nopo, dikai kembang, disakralno, iki mbah sopo kan sawangane nopo? Jajal barang ini, mayat kita tak dengar novel buswargo, tunggu dosane di sepuro. Malah kesana mayat itu sing butuh dengar gitu, gitu. Ya karek istilah, karek nopo, karek istilah.
Paham? Jadi ini memang bahasa itu pengaruhnya. Mana kalau nanti cerita bolak-balik sendiri, wonten kiai ageng kabun, niku sing ziarah powirang. Wes, kalau saya udah dengan kalau kiai ziarah. Suatu saat aku ketemu kiai sing ziarah mau papat wong, dan kiai terkenal cangkem elek, jadi orang sing ziarah. Padahal wong soleh tenan. Kalau dia, keluarganya jadi nangis. Karena kalau kandani ya menang tenan. Kalau jadi dosa kalau dosa ini bujuk kulon nopo, ini kiai sing ziarah kuat dari nabi nanti ziarah kuatan. Di sepuro ini bujuk kulo rano sing dia di sepuro ini dicek bujuk ini kena sing jarah sedikit berarti orang ngelo wong akeh mau ngelo wong sithik nek sing jarah wong akeh berarti ngelo wong akeh anggap bae ngono bareng ketemu putune sing jarah akeh satu sing kulo juga ya sing jarah akeh itu berarti sing ana akeh anggap bae ngono jadi sebetulnya Islam tuh gampang dari aku nak mati bujuke sama ngene aku cita-cita kula ya seneng sing diarah apa tak limo cukup. Bang Ruken teko nganggo diru tangan ora pusing yo. Tak akeh, maksudnya kemungkinannya kan gitu ya. Ini maksudnya ini pengaruh bahasa, pengaruh apa? Jadi kalau wong sing diarah akeh mbok bahasano sing ndongakno akeh yo apik. Tapi nek mbok bahasano ngel-ngelo akeh. Begitu juga ke acara resepsi, nak sing nekani akeh dibahasano sing ndongakno akeh yo apik, tapi nek bahasano ngel-ngelo akeh. Ya kasus cawe itu gimsul. Dari sing seneng dari gimsul kuman, dari seneng untuk gak rokok. Ya sama orang energik itu yang seneng dari ibu, sing ra seneng dari tai. Wong sing seneng Pak SBY itu jarane pemikir serius, mergo wonge tenang. Dari sing ra seneng mikir wah. Karek oleh nembungno, karek oleh napa? Ya itu bahasa. Jadi wong nak tenang dari sing tenang, sing ra tenang dari kelemat-kelemat, pemalas. Wong itu sing tenang dari energi. Ya sudah sih. Foto itu bojo ala, wirang rambutnya keriting. Wah, unik lho. Unik dari itu kenapa? Unik. Indah, jadi unik, kenapa? Unik. Nilai seninya tinggi. Jadi sing ra tenang. Oh iya, sampai ngomong kok sanggup piye Iran kritik. Ya sudah gitu, itu bahasa. Namanya Nabi Dawud, inna minal bayani la sihran. Sebagian penjelasan mesti dari sihir. Mereka itu molak malik fak. Nah, sampai itu molak malik apa? Jadi mulanya kalimat juga ya. Kalimat wong kafir itu juga ya. Itu kalimat yang keliru-keliru disebut kalimatan tak rujuk min apa? Apa? Jadi dia menjadi kalimat itu karena kadung diucapkan. Bukan berarti kalimat ini mewakili fakta. Ini disebut kalimatan takruji nopo min apa? Kia kuluna ilagan. Fala ala kauna sira Muhammad iku basiun wong sing rusak mulikun tegese ingkang rusak nafsa ing awak dhewe sira Muhammad. Ala asari ing atase kelakuan-kelakuan kufar. Maknane ala asari sakwise wong-wong kafir ngomong ngene iku. Mat, jangan-jangan kamu merusak diri kamu. Gara-gara cangkem-cangkeme wong kafir ngene. Manane ala asarihim ibadihim tegese tak usik kufar ibadat awalihim. Tak usik mengone kufar angkatan iki. Ilmu lamun ora iman saka kufar dia dari hadis iklan iki lah hadis Al-Qur'an Al-Qur'an. Kowe iku jangan-jangan rusak asap, rusak awam asapan krono susah. Kowe dan tegese krono muring-muring wa kusnan krono susah mingkata iki sira. Tegese sika krono mung sira ala iman iki mengatasi imane kufar. Munsengu keinginan yang sangat. Wanas bu terasa bilapat asapan iku alal makulillah ing atase makullah. Inna tak temen ingsun Allah ujalna gawe sapa ingsun mak perkara arti ing atase bumi. Panim nal hayawani sange hayawan wana berarti lan tetanduran masa jari lan sidis-sidisan. Walan hari lan biro sungai wa wiri dali kalam yane mengkono-mengkono kabeh. Kabeh tak gawe jinatan ingkang dadi pepaes laha kedue arep. Ana sungai ana pepohonan kabeh dadi pepaes. Nek dadi pepaes nglalekno hakikate dunya. Jadi ku wong buta apa. Lina bualu supaya muji ingsun nggih ngomong akeh. Lina tabiro supaya muji ingsun ana sak manusa. Tadi kena hal ini ngali kabeh la dari kamaring kono-kono kabeh ayu ahsan wa amal. Udah intine kabeh waktane luwe apik apane amalan prilakune ing dalem dalem. Ada dikete luwih disebut lagu maring ikilah kabeh, lagu maring ya. Kabeh tak gawe go pepaes terus go ngetek endi sing juput. Pasti endi sing dunya iku boten kemrungsung.
Wa innalan sak temen sun awala jailan kene gawe kabeh mak ing perkara arya kang ngatasi arep. Tak gawe soidan ingkang hancur, fatatan tegese kang hancur lebur. Jurujan turun kok garing ya bisa tegese garing layang buku ora pukul apa ma'alalan. Engko pada akhirnya barang-barang sing nyeneng kaya apel kados buah-buahan akhirnya yo gosok. Akhirnya yo ora ono gunane. Am hatikta ana to nyangka sira, donan ta tegese nyangka sira niki mulai cerita. Anak sabal kafi. Tak temene penduduk kafi. Ail hori tegese wong sing menghuni gua biljabal ing dalem. Warokimi lan prasasti catatan jenenge Ashabul Kahfi. Sing jare nak ditulis sing omah kobong, nek ora tulisane yo ora kobong aneh-aneh. Tulisane ijek kono apa? Nek maca donga iki ra bakal mati, iki iso maca yo ora napa. Belas mati kira iso napa. Mau aneh-aneh. Tapi nanti tenang ngono ya terus malah dadi rezeki. Tapi kulo apa? Neng tinggal jenenge acal wae teko ya teko. Tapi kiaimu ora bodho ning jukune ora anggere kecek maca iki ora bakal mati. Kena mati ra iso napa. Lho ngono ae ora iso mikir. Boten ngenyek nek pancen tenang, anggere kecek urip iso maca, nek mati. Itu gak ada mayat juga, tapi mayat penyekseni api untuk dunia bajingan. Tidak api bajingan dan mati. Nek mati itu jadi bajingan. Mulai kok protes, tetap kiai bisa itu pinter. Bajingan mati, tukang gendong mati. Ya terjadi saya. Sing santri sing ekstrim protes. Saya ini bukti, kelakuannya nak karu. Jadi santri ini pak. Mati api, tinggal isopopo, mungkin gitu. Jadi kabeh ono ilmune napa? Tak jane iki ilmu rahasia. Lah nek kowe jagal terus tak terangno. Para diterangno menjagal. Dadi anggere mati mesti napa? Karena akhir dari gara-gara keburu. Lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam njen pinter kan. Lan Nabi nak ndonga Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Anggap bae kena ijek urip iku bekal itu gawe deposito akhirat. Tapi nek kowe mati anggap bae akhir dari segala keburu. Karena nek kita sampai mati sing seneng ya Allah, berakhirlah semua potensi kejahatan saya. Berakhirlah semua keburukan saya dan berakhir pula semua potensi maksiat. Alhamdulillah Gusti semua keburukan telah berakhir karena saya mau mati. Ini seneng orang malah bingung. Jadi Kanjeng Nabi nak mari ngeten kehidupan apa itu urip sehat ngeten iki anggap bae tabungan. Kowe iso ngaji, iso sedekah, iso macam-macam. Tapi nek ape mati, ora usah nyesal. Anggap bae akhir dari segala ini hebatnya Rasulullah. Jadi orang ditanamkan optimis, memandang sesuatu itu baik. Paham ya? Waktu kan nanti bojo judes gitu. Bojo judes anggap aja ngelatih sak. Belum ke kulon buatan sombong, bojo kulon nanti tangkep sih. Gus kulon kepengen bangun jadi. Gara-gara nanti dia ngapola tambah. Saya lihat, ngekei nafkah cukup ya orang mesti itu nyukup. Bila nak ngamuk aku sabar. Tahu modal untuk ganjaran, orang modal untuk nomor. Jadi kan ada bojo judes ku bayar. Sekarang ini sabar untuk nomor. Ganjaran. Kalau kamu modal. Anggap mawon ngot. Tapi ya aku tak berapa sah. Tak jadi pikiran pun nabi ya. Ada tapi anak wong kere, wong santri rata-rata marah. Di tonggo rapunya sabar. Untuk perlakuan tidak enak sabar. Dinyak kere, keriting juga ganjaran. Itu gampang. Sebenarnya hidup itu mudah. Jadi termasuk ganjaran utah. Tapi kita ini kepengen ganjaran sing prestis. Misalnya sosok kan gaya. Ini ganjaran sing pres. Ini ganjarannya kok milih sing nopo? Lalu kalau nanti ditanglepi, Gus, tadilai jadi imam kan kau terus ngotot gawe nak. Sirine nopo kok, jangan gak jadi imam. Cangkemmu, jadi imam tadilai gede berkoniru Rasulullah. Tapi jadi makmum kau aku ganjaran aku wong alim jadi makmum ganjaran gede bodoh be imam. Hadisnya sih, tawadhu om. Mergo akeh wong ae ngrasa kiai ngrasa wong alim ambisi dadi imam. Jadi fadilah dadi makmum napa? Tawadhu. Memang harus ada yang latih. Masyarakat kalau nggak dilatih ya kacau. Ngrasa kiai rebutan tongkat, ngrasa ngalim kudu dadi imam. Terus sing latih tawadhu itu so. Saya jamin
Berapa kali Rasulullah menyuruh supaya sahabatnya ngimami beliau? Karena Rasulullah ya tahu betul bahwa di antara aturan Islam itu meskipun nggak ada sahabat yang berani ngimami Rasulullah, tapi Rasulullah sangat ingin pernah makmum sahabat. Akhirnya kesampaian, jadi ku Abdurrahman bin Auf nanti dalam perjalanan ngimami, kaji Nabi makmum di Barok terus lanjutkan. Nanti kaji Abdurrahman bangga, nggak ono sahabat tahu ngimami Nabi kecuali aku. Baru itu diprotes, oh kaji Nabi, berkali-kali tahu ngimami orang terbaik di dunia. Abu Bakar bahwa dan ketika beliau sudah ngimami Rasulullah Abu mundur. Ditanya Nabi, ya Abu Bakar, kenapa Anda mundur? Saya juga ingin makmum kamu. Kata Kanjeng Nabi, kata Abu Bakar, layang bagi libni Abi Quhafah ayah Umar Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tapi sebenarnya kalau kita fair, Rasulullah itu berkali-kali ingin juga jadi makmum. Itu tadi melatih tawa. Banyak sahabat-sahabat besar banyak jadi imami tabi'in. Orang saya di kelompok tertentu, sono jamaah, jamaah di untuk makmum dia orang sah. Padahal Nabi zaman juga mau menghentikan sallu khalfaman qala la ilaha illallah. Kowe iku gelem makmum mbek sapa wong sing maca la ilaha illallah. Jadi rasa benci nang mau imam kudu ideal cuma nang matane bener ngene. Sholat yang mau cara bener nganti batal lu nak yukhil lu bil makna. Jadi misalnya an'amta alaihi diwaca an'amtu itu fatal. An'amta kang paring nikmat panjenengan alaihi ing atase wong akeh. Mbok waca an'amtu paring nikmat ing. Tapi nak ain mirip Hamzah mirip ain pilate elek. Paham. Wale wong daerah kulonan maca walam dolim walat riyen nganti cerita kiai Quran bapak kula nu hafal Quran tawajud mulang Quran bapak. Niku kak kuwatir. Alhamdulillah. Pucuk ilang kuwi nggone dasare napa? Mboten teng dasare napa? Apus tanah ya ning napa dasare napa? Gigi napa terus. Alhamdulillah. Ya gurune kak kuwatir. Ane kurang mangan. Ukurane sepudi kok mungkin mlebu. Oh, memang sama. Pulau ini nggak duwe maksud paten, tapi pulau bukan fanatik pulau. Gara-gara kita ada wong. Nak lepas paten. Jadi nak mau ada alhamdulillah itu jelas. Tetap alhamdulillah. Jadi muridnya cerdas, protes. Pak Yai, jal saya dan jal bapak memang beda. Jal saya dan jal bapak beda. Jadi gurunya kapasitas. Ini terus silat elek. Dari jal saya dan jal bapak. Ya kan ulang Betawi agak kuat. Wahasuna ulaika terpraktika. Kamu rofi po, praktika. Tapi kamu buang. Itu tetap kuat. Ini aneh-aneh. Nah itu memang begitu. Kalau sudah kayak gitu tuh repot. Tapi itu tetap sah. Nah, yang tidak sah itu adalah nan yukin bil makna. Misalnya an'amta diwaut nopo an'am. Itu memang sampai berakibat tidak nopo sah. Paham ya? Memang idealnya ya ummul qauma aqrahum li kita billah. Tentu idealnya ya, itu idealnya. Tapi kalau standar sah tetap nopo sah. Mulai nanti Jumatan dengan perdalaman prosesi Glorien zaman itu sering ngumpul, sering ngefit. Pas Jumatan mandek Jumatan. Ini makmumnya mau 15. Dari cara mazhab Syafi'i minimal Jumatan patang. Kalau kalian santri kulo kalian, dengerin sering ngaji kulo kan itu. Ejan modal dari kulo kan itu. Santri kulo fanatik fikih ya ada, betul ya ada. Kak malah rasa ya. Cara mazhab Syafi'i Jumatan memang harus orang 40. Kalau tidak 40 tidak wajib. Tapi Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, punya guru-guru yang lain. Itu yang mengatakan tidak wajib Jumatan itu hukum rukhsah, hukum apa? Tapi bukan berarti kalau orang 20 terus tidak harus latihan Jumatan. Kapan 40? Nah, orang-orang pemanasan 20. Paham ya? Boleh dipikir aja kita kampung misalnya desa-desa binaan, sebelum Jumatan mau 15. Terus gue nyarat nobatan. Dan anak pemanasan itu 40 di bawah ini bisa tahu. Mau imam mau Fatihah ya karu-karuan. Dia agak pesta. Kalau lagi rakyat, nganti tadi dia rakyat. Gimana tak kau pangeran kau rakyat? Dia bener sing boten gitu dia bener gue kalau
Mereka buatnya jadi gini deh ya. Tidak wajib itu bukan berarti tidak. Tidak sunat bukan berarti tidak boleh. Makanya tenggene Syarah Bukhari dan Fathul Bari itu misalnya tahajud itu tidak kesunatan jamaah, tapi bukan berarti tidak boleh jamaah. Paham ya? Witir itu sebaiknya sendiri-sendiri, tapi bukan berarti tidak boleh jamaah. Karena Rasulullah pernah datang di rumahnya Malik bin Duhsyum itu. Pagi-pagi Rasulullah datang. Itu mau waktu sholat duha, ketika Nabi sholat, sahabat-sahabat do makmum. Padahal itu sholat-sholat yang tidak disunatkan jamaah. Jadi pernah juga Nabi itu melakukan sholat yang tidak disunatkan jamaah dan Nabi melakukan secara. Tapi hebatnya Nabi itu panjang, ya Nabi itu sendiri, ya hebatnya musuh, ya menang. Ya memang karena secara konstitusi memang nggak kesunatan jamaah. Jadi kalau Nabi ngutus kan nanti menjadi kesunatan jamaah. Tapi Nabi ketika persoalan sahabat do makmum menengah. Mulai dari Ibnu Abbas, dari sapa tahajud ra oleh jamaah. Aku tahu turune bulik. Maimunah itu buliknya Sinten Ibnu Abbas. Kholati, kalau bilang khola itu bulik dari ibu. Bulik dari apa? Ibu. Kalau orang Arab bilang saudaranya bapak itu am. Kalau saudaranya ibu apa? Khol. Makanya kalau di Quran kan ada akmamikum, ada akhwatikum. Misalnya ya kurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum, berarti dulure bapak, wa kholatukum dulure ibu. Tapi nak terus Jawa sami. Muli bulik ora jelas, mbok bulik bapak, mbok bulik kono apa? Mbok. Kalau orang Arab jelas, kholah berarti keluarga dari ibu. Kalau ammah dari bapak. Berarti misalnya kurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum dulure apa? Wa kholatukum dulure ibu. Jadi maknane Quran ini luwih gampang timbang basa Jawa. Ya tapi tetap gampang aku. Repot nek diterangkan itu kias. Itu memang aturannya itu begitu. Ya, aturan-aturan banyak terus dari Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah mulai wudu mau sholat tahajud, sholat malam. Ibnu Abbas kecil itu nggak tahu aturan sholat. Beliau makmum tapi dari sisi kiri, sisi apa? Terus kata Ibnu Abbas, "Fafal latani Rasulullah, aku dijewer dari Rasulullah." Ya Nabi sholat kok dijewer. Mana dari Imam Malik ke Babing Tunggu Rabat dan Nabi sholat jewer ya tahu, bidang butuh nih gini apa? Tapi nak rokokan tak tahu, mana itu serang arawat. Wah, nggak tiru. Wah, aliran tenggene sebagian daerah itu nak foto nopo rokok. Alasannya rokok jurah amangan jurah. Dia ini salah. Mula terus ramai dia sing debat. Kalau tidak kus orang melok debat, pengejan atau debat. Oh kalau omongin ini dia ini. Biasanya mungkin juga nggak ada musuh foto kita. Sing batal mangan deh ngombe rokok itu jurah kategori mangan, jurah kategori ngombe. Tak omongin. Ngandani dia ini, sebenarnya dia tetap lebih suara. Tapi kalau mangan, kalau ngombe, ada nih gua rokok tok. Tak gendam ya suaranya dia ini penuh be, belum nama rokok. Kandani. Wah ngomong kok tidak ada pedek. Jadi rokok itu ramangan orang. Terus walhasil akhirnya Ibnu Abbas dijewer begini ya. Dijewer fa'adaroni an yamini gitu. Tapi dijewer diputer ngasih aku posisi kanan ini. Itu semenjak itu jadi aturan. Kalau makmumnya satu di arah kanan. Kalau dua agak mundur sedikit kanan dan kiri. Kalau ada yang ketiga agak mundur lagi di tengah. Paham ya? Terus ada aturan. Itu dulu ya karena gitu. Paham. Tapi intinya pernah juga Nabi tahajud berjamaah. Ini makmumnya dinten. Saya kira sebagai orang alim mengertakoi itu yang jamaah masuk ilmu pulau kata. Nak beda jamaah itu dalilnya dikaji Nabi baiknya. Tapi buku dalil yang rapati kena orang pengumuman ini. Paham ya? Kejadiannya tanpa diumum. Tapi tetap ada pulau fail. Ini ibadah terus. Ini terenggi ngerasa. Itu mah sing anak nolan nek dimamung liya kudu ikhlas utawa dene semangat kudu dadi imam bareng dimamung liya gak tri. Sing direkno aku sing terusno dekne lek ora ikhlas nek wis ibadah diboten napa. Bon gitu terus niki pengertos sama aturan-aturan iki. Am hasibta anna ashabal kahfi sak temene penghuni napa gua. Ail ghairna. Nah, tenggene tulisan-tulisan itu kados tamlikom sami nama. Niku teng kawasan Yordan.
Banyak peneliti yang yakin itu di kawasan putih dan tidak balik dan gunung warokimi lan prasasti. Ailauhi tegese Allah sabak al-maktubi kang ditulis di dalam Allah apa asmaul. Kira-kira jeneng-jenenge Ashabul Kahfi. Wa ansabun lan kira-kira nasab-nasabe Ashabul Kahfi. Waktu seilang teman-teman sejuni bersosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qisati saking ceritane Ashabul Kahfi. Kanu min ayatina ajaban. Kanu ana sapa Ashabul Kahfi di qisati dan ceritane Ashabul Kahfi min ayatina sing berapa ayat itu. Min jumlah di ayatina. Saking berapa jumlah ayat kita ajaban itu berita sing gawokno sing menakjubkan. Utai dawa ajaban baru kana dadi kebarekan. Wa mau te perkara kana kang ana apa mai keblawi kehalun dadi hal kan iki ana sapa Ashabul Kahfi ku ajaban iku gawokno. Ana ta ngene iku gawokno dula bagil ayat ora kok saliyane ayat. Au ajaban utawa luwih gawok-gawokno ayat. Lain ta ora ana lampu perkara kadari kaya mengkoro-mengkoro kak. Utur ini ngosiro Muhammad itawan alikane delik utawa bergegas menuju sopo alfit yatu kira-kira cahno. Jadi fit ya jamae fatan jamae nopo fit ya. Sopo alfit yatu kira-kira cahno. Delik utawa bergegas ilal Kahfi menuju ning guwa. Utai fit ya iku jamu fatan jamae lapat fatan. Wa tekan aran al-fata iku asyabu pemuda al-kamilu kang sempurna. Oh isina hale wis kabeh Perti ala imani mengatasi imane Ashabul Kahfi. Kaum ini saking kaumnya Ashabul Kahfi al-Kufar yang kan kafir-kafir. Pakor mau pakodo dungo sopo Ashabul Kahfi dungone Robbana atina. Robbana do pengiran kita ati mau kula aturi maringi panjenengan kita mila tinggal saking sisi panjenengan. Mingki balika tegese saking sisi panjenengan. Jadi nak kok belum sedurunge nak kibalun sisi mingki balika saking sisi panjenengan. Jenengan maringi teng kula rahmatan ing rahmat. Wahai lan kula aturi dandani panjenengan asli tegese ngekei pembenaran jenengan to ngurusi panjenengan tanah mari kita min amrina sing urusan kita rosatan ing kebenaran hidayatan tegese hidayah padha nama kemaringi turu ingsun ala adani ing atase kuping-kupinge Ashabul Kahfi maksudnya ngeten lho turu ning kuping maksudnya kesunatane turu ku miring ora ablak-ablak delok lah paham ya ojo ngabrek kok rutin malah ono dalile Pak. Jadi turu sing elek ning ngabrek. Tablak-tablak, nek turu tablak-tablak kuwi dari gara-gara koyo raja. Turune wong sombong. Nah turu ngabrek dari turune setan. Nah turu kesunatane mirip. Kaya wong mati lho. Iku standar ideale turu kados yang nopo? Mati. Ya ben eling mati, tapi tetep turu aneh. Eling mati kok nopo? Jadi riyen kesunatane nak bar salat subuh niku turu madhep kiblat kaya wong mati. Niku riyen dipraktekno para ulama. Dibule dok santri itu ya turu tenan. Semenjak itu kesunatan itu berakhir. Kesunatan itu mentutuk menapa? Riyen kesunatan ngoten niku ben eling napa? Mati. Mane nak turu ning kuping artine turune paham ya, lah nak turu aplan-aplan jenis turu ning cithok. Mulane wong Arab nak darani tukang turu jenenge ya Sayyidul Kobahe bose cithok. Maksudnya tukang napa? Jadi kiye-kiye kuno nak darani santri tukang turu ya Abdul Kobahe kawulane cithok. Maksudnya tukang napa? Tukang turu. Padahal namangka gawe saka ingsun ala adani ning atase kuping-kuping Ashabul Kahfi. Maknane gawe kuping ku maksude nglibatno kuping lah atuh. Anamna tegese nurakno ingsun bumi Ashabul Kahfi. Fil Kahfi ing dalam gua tak kurono sini nak ing pirang-pirang tahun apane adat dan wilangane. Majudatan tegese wilangan. Ini ku nak tahun Samsiah 300, nak tahun Komariah pinten 300. Pinten 300. Cuma baat namung konuri minangelo ingsun bumi Ashabul Kahfi. Aikon nagum tegese nangelo ingsun bumi Ashabul Kahfi. Lina lama supaya ngerti ingsun ilmu musyahadat ing ilmu ingkang iso ditekseni ingsun ngerti ayu hisbaini ahsoli malak itu amat ayu hisbaini tentine kelompok loro wae salikane dikete kelompok loro al-mutalif ini kan supaya karo imut dadi luktihim ing dalam masa ketenangan itu masa netepe masa uripe masyaallah masa uripe hisbain akso iku luwe iso ngitung utawa akso ikai akso iku kok film akso 5 lagi akso iku iso ngitung sapa ayu hisbat
Kote aksa itu fi'lun fi'il, bima asbar to, tegese ngaku makna asbar to, tapi ini maksudnya. Nah kalau maknanya ya fi'il, tapi maksudnya Imam Mahali maknanya fi'il ya fi'il. Aksa ingkang iso ngitung sapa ayu hisbain, 5 maring perkara lagi sukang padha meneng sapa ashabul kahfi, lupsi maring menenge ashabul kahfi. Muta'ali ke ta'aluk bima kan perkara badhe kang tafsir dewa 5 lagi su amankan apane batas akhir. Koyatan tegese batas akhir. Nah nu teng sunah kusun nyritane ing sunah kau sing maca ing sunah alika ngates sira Muhammad nabalum ing critane ashabul kahfi bil haqi lan hak bisit tegese lan inna rusantene ashabul kahfi fit ya tun pira-pira canom amanu kang padha iman saka fit ya pira bimban pangerane fit ya wajidna lan nabe ing tembunge ashabul kahfi tak tambahi hujan ing walhasil nyata ashabul kahfi niku pemuda pinten 7 sing 8 ku asu. Mulane cara Imam Malik itu asu ora pati su. Tapi saiki nak ngalalo asu dianggap koyo kelompok nopo. Terus repot kan. Dadi asu nu cara mazhab Syafi'i nah maling ning Indonesia iku rata-rata mazhab Syafi'i mulane mau nyolong asu mergo asu nopo. Malah nyolong wedhus mergo su. Maling wis duwe mas. Indonesia ujian mazhab itu kuat, nanti maling itu mazhab. Asu liaran lah dicolong, mergo nasi. Wedhus ning kandang dicolong mergo su. Jadi maling duwe apa? Repot. Jadi ngeten gini iki mumpung badhe poso niki pengalaman jenengan kula kan bolak-balik nerangno. Tiap 100 tahun iku terpaute 3 tahun. Jadi nak ashabul kahfi 300 tahun samsia niku padha karo 300 songo komari. Niki yo pengalaman. Mergo komaria iku iso 29 wis 30. Artinya sering 29. Sementara samsia kadang 30 siji 30. Ya contoh gampang ke foto niki. Foto kemarin itu kan 1 Ramadan sama dengan 1 Agustus. Tadi kira ampun kesulit. Tadi kira ruang tanggal ini. Tadi kira ruang kan. Tadi kira ruang tanggal ini. Kemis Jumat, Ahad, dan Selasa. Malam 6 tadi kira. Tadi kira malam 6 puasa. Tadi kira terus Juni. Belum gitu. Tadi kira terus Juni tanggal ini. 25. Berarti kan Juni, Juli, Agustus. Padahal saat ini kira Saban. Ramadan. Padahal pernah sama-sama 1 Agustus. Artinya tanggalan Komaria sudah lebih jelek toh. Enggak. Foto kemarin 1 Ramadan sama dengan 1 Agustus. Tapi sekarang sudah Saban terus Ramadan. Sementara sekarang untuk Agustus, Juni, Juli berarti nyelip 1 bulan kan. Paham ya? Ya hitungannya hari ya enggak sampai 1 bulan. Maksudnya kan sudah lebih maju kan? Nah itu bukti nak tahun Komaria mesti nyelip samsia. Kami global ini malah ya. Jadi 1 Ramadan tahun kemarin sama dengan 1 Agustus. Ternyata saat ini tanggal itu Saban. Samsia itu Juni tanggal itu 25. Padahal Juni untuk Agustus kan Juni, Juli, Agustus. Sementara Saban langsung Ramadan. Berarti lebih cepat. Itu kita di Quran. Malah di Quran ngendikan wala bidu fi kafir salah samiatin sini dawas jadu tis'a. Tapi ulama ini cara nafsiri dihitung 300 tahun samsia, dihitung 300 songo napa komaria. Mergo tafawute per tahun kira-kira di 11 dina kadang 13 dina. Pokoke per 100 tahun 3 tahun. Nah itu nak 300 tahun kena bener tangan. Sama kudu syukur. Kiai sing sinau. Cara kula nakalan rasa sinau sampeyan yo nganti. Kula rasa sinau lagi ketok tetep pinter kula. Iku ijek napa? Ijek napa? Kula syukur tenan dadi kawalan Allah sing waras. Saya itu memang ingkar ya kalau ada ulama atau kiai yang suaranya didengar kemudian tidak belajar itu saya ingkar. Itu sombong. Wong Rasulullah sing nabi diulang Jibril wae kena kitab Rabbi Zidni. Cara kula ono kiai sing sering pidato, sering ngaji kok gak sinau sombong. Dolen. Karena tidak menghormati ilmu, saya alim-alimnya orang itu tetap masih ada kekurangan.
Kulo nu sing sawangane sombong sopan, kok Cina ngomong sawangane tawadhu gak sopan, kok ora napa. Juga ngene iki ilmu saking pangeran nak bener menapa nak salah di saking kulo. Tawadhu entek ngamek, tapi ora tahu. Sehingga kalau ilmu ini salah, ya salah terus ora tahu napa. Ora tahu. Rasulullah itu tiap tahun sering ngaji di Malaikat Jibril. Malah di akhir-akhir hayatnya yang biasa ngaji 1 kali menjadi 2. Itu saja masih kena khitab Rabbi Zidni. Tapi kita sekarang sudah tidak benar Rabbi Zidni. Kulo nu nate dengar PKB yang multazam dungo Rabbi Zidni tak bulan tadi. Nama Rabbi Zidni. Karena ilmu itu ya harus dipelajari itu tadi. Satu informasi yang sudah kelewat itu pasti satu saja yang karena fakta yang sudah kelewat itu tidak bisa dirubah. Teorinya gitu. Sehingga kalau Allah cerita Ashabul Kahfi itu diam 300 tahun. Atau 309 tahun itu tidak mungkin atau mesti faktanya itu ya 300 tahun tok atau 309 tahun tok. Karena fakta yang sudah kelewat pasti sah. Misalnya, Zaid itu wis urip zaman tahun 1920. Duwe anak loro. Ora iso ke muni ngono. Zaid itu mungkin dia anak loro, mungkin dia anak papa. Ora iso anak loro ya loro, kok anak papa. Kecuali urung kliwat kok sampean saiki dia anak loro, misalnya itu bagus sing anak kula terakhir cangkemmu. Oramu nak ke depan iso wae ra terakhir kan. Tapi nek wis kliwat mesti ditop, paham ya? Sehingga ketika Allah cerita Ashabul Kahfi itu meneng ning 300 tahun utawa 309 itu tidak ibham juga tidak syak juga tidak takhir, pasti ada logikanya. Ternyata setelah di logika ulama-ulama ahli kitab, oh maksudnya 300 tahun samsia 309 tahun kolania. Mergo logika nak kalam tobat yang wis kliwat mesti pakem kebenaran al-haq wahid, kebenaran pasti sah. Paham ya? Dan zaman itu pentingnya sinau. Jadi zaman orang kok terus pokoknya antaranya 300 tahun, ada 300 tahun untuk kono, bawa alam, cangkemmu alam mesti ada bawa kok. Besuwe, kok rasa mulang bah, sudah dibuka alam, gurih gitu kok. Aneh-aneh wae, ora iso. Nah, ilmu kudu ngoten iki. Ora bisnis ini apa? Itu Rasulullah tak ceritanya, kalau nak roh ngaji dengan Nabi nanti nangis teman. Kaji Nabi nak sholat dulu diwarai Jibril sampai kali cilik. Jadi ini gitu, misalnya nama otlo kayu. Ya Muhammad, ada waktu dulu. Cinta ini lincir sengenge. Barang bakso lincir sengenge pun hari kedua sholatnya rodok mundur. Ya Muhammad, ada waktu dulu. Hari ketiga diwarai menang nanti mepet akhir. Ya Muhammad, ada waktu dulu. Kemudian dilatih sampai sekian potensi waktu dulu. Mulai, ajaran itu detail dilatih malaikat Jibril kok. Sehingga perinci dari semua peristiwa ibadah itu gak ada yang terlewatkan udah. Sehingga sampai ulama itu detail waktu dulu itu nak serenyenye wis lingsir ngulok iku wae weradilil istiwa. Sampai detail. Kok nak waktu ngasar dimulai zilus syekh mislahu ditambahi asumsi zilul istiwa. Ikuan inci, ngitungnya inci apa? Inci udah itu, saya kira urusan wong do. Ya saya kira senang kok kira-kira. Nah, ngitungnya pernah kok. Rian zakat fitrah itu wong cek ngitung 2 kilo koma sekian. Saya kira malas ngitung, terus pokoknya 3 kilo. Lho ngeten lho masuk pulau niku. Niki buatan berarti kalau ngajar medit buatan. Ngeten kalau nanti debat. Kiai medit iki lomo. Ambek kiai sangge. Dari sing kiai lomo, wis tabulatno wae 3 kilo, zakat fitrah 3 kilo. Nak luwes mesti ben. Somene wong kere dikai 3 kilo luwes seneng timbang dipasno 2 kilo seteng. Iku yo ana bener e, mergo dikere iki nampa 3 kilo mesti luwes seneng timbang nampa 2 kilo. Tapi ana goblok e yo ngajari wong medit. Resikune ngeten tak warai sampean bener rasane dadi ulama. Ngene lho, Mbak, mazhabem yo bener tapi campur bento. Bener tapi campur napa? Nak kita yakin zakat fitrah mung 2,5 kilo. Nak ana wong kere duwe 2,5 kilo itu tetep wajib zakat. Ben wong kere lah latihan lomo zakat. Tapi nak mbok putusno 3 kilo, wong kere sing duwe 2,5 kilo ora wajib, wong ora 3
kilo. Enggak Gus, yo repot juga. Paham ya? Jadi kita yang mikir minal jihad, nak buat wajib no 3 kilo, pancen nguntungno sing nampa. Tapi nak iku nganti orang ulama sing kecangkeman koyo kula, ora ono sing ngomong meneh. Nak ana wong duwe 2,5 kilo terus mentang-mentang ora wajib zakat. Mergo ora memenuhi nisab 3 kilo. Paham ya? Paham ya? Jadi wong kudu take, paham ya? Kula baleni malih ya, sing muni 3 kilo nyen apik lho, mergo melarat seneng nak nampa 3 kilo. Tapi nak kewajiban zakat fitrah ku 3 kilo, engko sing 2,5 kilo ora wajib, mergo ora memenuhi nisab 3 kilo. Iki wis tangan bener jeneng. Pemenang bisa era tidur. Mulane mana ilmu tak ono ulama. Betul ulama mikir tenang. Mulane sama tamu kula, mari aku ora mikir, mana kula balik lah. Dosa, ini soal ketemu banget. Sampai anda kenal kula lama ikhlas dengan akhirat ketemu, dan anda ikhlas juga ketemu. Wah angel dong. Mau ngamal apa? Aku tuh kenal dia ini, kan Nabi agak kenal sampai ya. Tapi yang kita ngamali bener, nuri sampai gue dikenal di Rasulullah. Kalau kenal Nabi, kalau umur apa, malah kenal gas. Mereka iman, mereka betul apa? Jadi rasa aneh-aneh. Kalau ulama itu mikirnya detail, kalau ini sempat protes. Kok kiai bulan 3 kilo kok ditentang, padahal luwih lomo. Ngekeki 3 kilo luwih lomo. Tapi tak aneh-aneh. Iya, nak ning sope 3 kilo. Kan zakat fitrah kan gak kudu wong sugih. Siapa saja yang hari itu bisa makan, wajib zakat. Nah, iku nak ning sope 3 kilo, berarti wong larat sing duwe 2,5 kilo ora wajib. Padahal kita kepengin sing larat lah saat itu yo. Berarti kan milih ning sope 2,5 kilo apa sing 3 kilo saiki. 2 kilo setengah, tapi yang ini sopir 2 kilo setengah, tapi nak zakat 3 kilo, itu ideal. Wah, ini waras, kenapa? Waras. Nah, kalau alhamdulillah termasuk yang waras nih. Paham ya? Nah, hukum pentingnya detail itu di situ. Begitu juga masalah waktu, Nabi itu dilatih sampai kesekian kali. Uang misalnya orang ulama kok kusuk kabeh. Misalnya ulama kusuk kabeh gak Mustafa. Sholat zuhur paling afdal awal waktu. Saatnya supir, saatnya kernet, saatnya bakul bakso, sing duwe kesempatan akhir waktu. Lan kok dua ulama sing ngetokno nek salat akhir waktu nggo supaya umat ini tetap ada rahmat, ada rukhsah, ada napa? Jadi ojo sok suci dhewe sakake wong liya. Mulane kula ngomong ning dinti traweh pokoke sunah titik. Ramadan bisa nak belum traweh ana wong sing rezekine ditetir dadi satpam, wae wong traweh dene dadi satpam. Jadi bakul bakso tukang jogo kuda. Apa karena kita imam traweh terus tengah traweh mbok arani elek? Terus sing jogo satpam iku yo duwe anak cilik, nukono susu anake, duwe mbok tuwek sing wis tak watuk nukono obate. Ulama harus ngomong terus pokoke sunah. Pegawe ibadah tidak. Kulo wis pasang ditentang mosok sak poso pisan gak traweh. Saya kok nak ketemu pangeran nak bener aku tak tambah. Ora iso pokoke sunah ya tetep napa? Kita ini nanti kasihan, memang mosok traweh kita ora sakit satpam, sakit betul sing tugasé pas wae napa. Terus enggak ada jaminan, terus ponis begitu mesti ono sungguhane. Enggak ada jaminan wong nak mentale wong apik, masih satpam lah. Engko jam 2 mulai traweh. Mulai bolak-balik wong saleh sing traweh iki. Wong di kanca kernet-kernet sing riyen nate ngaji kanca kula sing kire-kire wong. Kula traweh wis setengah 2 Gus, lha piye wae kerja. Jangan kira yang tidak traweh jadi makmum itu terus tidak. Banyak juga yang terawihnya malam hari. Gue yang nak ngukumi uang dicampur suudon, campur monis. Nak selek menyentuh dan lo kalau nanti saat ini kita akan togo-togo, ambil tak foto. Itu mesti keluar terawih di sana itu untuk keluar kosong. Dia betul nggak tenang. Dia biasa gitu. Tapi togo-togo lo ya, kita mesti nggak tidak terawih di sana. Dia karena saya kita akhir bakul bakso sama. Ya orang yang protes. Ibu tentu delik, itu biasa gimana? Ya memang ulama harus begitu. Ada sesuatu yang harus dijaga konstitusinya. Kalau enggak nanti rusak baru. Makanya Rasulullah itu dalam cerita Qiyamul Lail, Nabi itu sholat sampai 6 kali di masjid ketika banyak sahabat, terus Nabi meninggalkan itu. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah enggak ngimami lagi? Saya takut kalau saya terus 30 hari dia geber. Kalau dia geber itu kamu tidak Mulane kula seneng kadang macam-macam sing kados madzhab Syafi'i. Muadzin be imam gajarane dhuwur muadzin. Ana sing bantah, enggak bisa.
Rasulullah itu akmalun nas. Ternyata Rasulullah itu ditetir jadi imam. Tentu sesuatu yang Rasulullah di situ itu terbaik. Berarti paling afdal itu imam terus jadi muadzin. Tapi rata-rata ulama gila. Masih utama muadzin dibanding imam. Alasannya gampang. Rasulullah jadi imam itu karena bahaya kalau Nabi muadzin. Sholat jamaah nanti jadi berdoain karena Rasulullah yang manggil tentu orang wajib nyembadani. Tapi nanti manggil Bilal karena sibuk Bilal lah kan. Itu ya ada. Loh, ini betul sama cari di cara-cara fikih. Kenapa Rasulullah tidak adzan? Kalau Rasulullah yang adzan itu jamaah jadi berdoain. Paham ya? Loh nggih to, masih kaya kula misalnya ngomong Mustafa. Tok salat subuh wajib dawuh Gus Bran. Tapi nek jenenge kiai, tok aku tukokno gedang goreng. Tuku gedang goreng barang ra penting, tapi nek sing ngongkon kiai nek gak nurut jenenge santri balik. Begitu juga Rasulullah ngutus barang tak penting lah itu jadi wajib. Misalnya Rasulullah ngutus, mus, omahku sanggup taponi, tetap wajib berikut ngutus. Sehingga anak Rasulullah itu adzan itu mesti sholat, jadi berdoain jamaah berdoa. Pada statusnya jamaah namun berdoa kita. Sebab itu tetap Abdul Muazzin soal Rasulullah ora adzan sirine ben jamaah ora berdoa. Iwala. Jadi sama sidik-sidik. Rasulullah jadi imam. Lah saya ini Rasulullah jadi imam, kabeh umate Ahlussunnah Rasul jadi imam. Wong 20 jadi imam kabeh. Aneh-aneh. Lah kok tak ikut ora jadi imam. Nabi itu jadi imam, tapi ngembaro makmum. Dadi koyo aku ya dibarno ki aneh-aneh wae. Lah nek Nabi jadi imam terus jadi imam kabeh malah Nabi itu jadi imam ora ana makmume. Wong barang tak paket kok takokno. Jadi mung pintu nyerusum ya menawi aneh-aneh sithik-sithik muni sunah Rasul ora karepe. Nah Nabi adzan itu bahaya. Makanya ini yang asik. Jihad itu begitu wajib, begitu penting. Tapi ada sekian jihad yang Nabi itu tidak hadir. Disebut syariah. Kalau dalam ilmu tarikh itu kalau perang yang Nabi ikut disebut ghazwah. Kalau Nabi tidak ikut disebut apa? Itu suatu saat ada yang tanya, ya Rasulullah, engkau begitu memuji-muji fadilahnya jihad. Kenapa kadang engkau tidak jihad? Ya ono sahabat yang tak ono ya. Tapi jawabannya Nabi ya. Sungguh setiap ada jihad saya itu ingin ikut. Tapi andaikan semua jihad saya ikut, tentu itu berat bagi kamu. Karena nanti nggak ada toleransi bagi mereka yang ada udur. Makanya saya sengaja kadang tidak ikut untuk memberi ruang yang sedang ada udur, ada alasan untuk tidak divonis munafik. Paham? Jadi ulama yang jadi acuan itu berarti soalnya uang sempaling alim alama kudu jadi imam, jadi sunnah. Orang alim alama rasa jadi imam. Nah, segini kawasan pulau terkenal makmum, aku juga belum ngomong itu tenang aja. Modal pulau ini kadang di Muparokong, ketemu imam berhasil, cuma ibu bareng. Dan tapi musim-musim terkenal pulau belum makmum. Ini penting. Jadi Rasulullah dulu itu hati-hati sekali. Makanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya, sungguh Rasulullah itu sering mencintai satu amal, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap Kalau dianggap itu bahaya sekali. Kasihan umat. Makanya ini kalau cerita fikih ini sekali-kali Imam Mahal itu sudah pengarang. Suatu saat Ibnu Umar itu ditanya. Ibnu Umar itu menangi era tabiin yang sudah pakai terminologi fikih. Jadi misalnya witir itu hukumnya kayak apa? Sunnah. Tahajud hukumnya kayak apa? Sunnah. Tarifnya sunat itu gimana? Dilakukan baik, dapat ganjaran, ditinggalkan tidak. Terus Ibnu Umar itu menangi era tabiin pakai istilah fikih. Dia ditanya, ya Ibnu Umar, ya Aba Abdurrahman panggilannya. Halil witru sunnatun am wajibatun? Apa witir itu sunat atau wajib? Jawabannya Ibnu Umar apa? Autara Rasulullah, autara Muslim. Pokoknya Nabi itu witir, orang Islam gitu kok. Ketika tanya, ya Ibnu Umar, Sa'al suka, halil mitru sunnatun am wajibatun. Autara Rasulullah wa autara ashabu wa autara muslim. Pokoknya Nabi witir, sahabatnya ngomong. Ketika ditanya lagi ketiga, mah lah takdir, wong rada akal. Witir ora bakas sunnah ta wajib. Pokoknya Rasulullah nglakoni witir. Ini penting kula aturaken karena apa? Hukum-hukum masalah wajib sunnah itu sudah perdebatan para ahli fikih. Hakikatnya hukum adalah tingkat kita mencintai Tuhan. Mulane dari Nabi, barang sunat tak lasik mbek pangeran ya lakon. Nah lagi rapi kok coba witir to. Lah opo witir kan jalu-jalu mbek anjep terus muni.
Ambungnya Allah Akbar kesek-kesek nyebleki nyamuk, malah pengiran tersinggung. Madhep mek bukan misalnya ngadep bupati sampai kukar kukur mek apa malah repot. Mulane ibadah kudu ono isek, ada kenyamanan. Mulane ketika Nabi kowe maca Quran atimu jek nyaman. Nek mulai ra nyaman kukar kukur lereni kok malah repot. Iqra'ul Quran maktalafat qulub. Nah atimu jek nyaman. Karena takut kan. Ini penting kalau atur. Jadi kalau sampean mau witir, kalau merasa nyaman dan isek ya witir. Tapi nak kira-kira maksa malah gremeng mbek pangeran rasa. Daripada kukar-kukur mau mentang-mentang mereka demi istiqomah ini wabai nyamuk aneh. Bariku dirang-dirang, bariku kodone dibuat turun saja dah. Waduh, pusing malaikat nilai. Iya kan? Mau nak lereni, nak mengotor kan? Apa? Ada lereni. Mulane ketika Nabi kena ape sholat, kok ngantuk atau turun teh. Mau kau nang muji pangeran, malah keliru misoi. Pangeran gitu, nanti berarti. Tak pulau lah masalah hukum. Mungkin witirnya terkait sampai nanti nak hukumnya tak pulau. Juga anak pulau nak hukum. Nah ibadah, bukan lah, bukan apa. Tapi timbang kue keliru atau orang salah. Mereka ketika Nabi nak kue ngantuk, turu ae, ojo terus. Jangan-jangan kue muji pangeran, malah misoi. Pangeran. Gak mungkin tuh jadi orang apa? Ledak bis yang malah kucing perkara ini. Paham ya? Jadi ini penting dari kue ibadah, nah hatimu cek nyaman, makta lapat. Kecuali ibadah fardu kayak sholat duhur, sholat asar. Nyaman lah nyaman begitu bola koni, coba. Wah, duhur panas raiso. Tak perdoain ngoten maksudnya. Mau abrak kayak pada no. Aku lo melak busuk. Innahum satamne atabul kafi ku aman kode iman birobim wajid nabi. Warobat nalan nyanjang sopa ingsun ala kulubihim. Maksudnya mengikat ingsun nguat ingsun ala kulubihim mengatasi atine asabul kafi. Kawain agum tegese nguat ingsun ha ing kulubah asabil kafi ala kaulil haqi ing atase iman sing bener. Kita menalikane menghadap sopa asabul kafi. Bene te malikihim ing dalam ngarepe raja-rajane asabul kafi. Wakat amaralan teman-teman perintah Bapak Al-Malik Bumi Asabal Kafi disujudi lan sujudi asami maring biro-biro. Pakaulu mongko-podo ngucap Bapak Asabal Kafi Rabbuna Rabbus Samawat. Rabbuna di pengiran kita Rabbus Samawat di pengiran biro-biro langit Allah di lan bumi. Lan atau arah bakal ibadah kita menjuni sang saliyane Allah. Khairi tegese saliyane Allah. Ingsun ra bakal nyembah ilahan ing pengiran dia. Lakot kulna, teman-teman ngucap kita, yakini kita, idang nalikane nyembah pangeran dia. Nah aku nganti nyembah pangeran dia, kita ngucap syatoton ing pengucapan sing salah. Kaulan tegese pengucapan dah syatoton kang duweni kesalahan. Ifroten tegese kebablas diutik dalam kekafiran. Idzauna lan menyembah kita ilahan ing pangeran wira ikan saliyane Allah. Pardon ing dalam pengandiane. Nah iku maknane ing dalam parilane. Aku mau nyembah liyane Allah. Nah iku terjadi, andekan terjadi. Iku aku sesat banget, iku fardhu. Ulai ten kon-kon kabeh mutadaun kaum munas, tegese kaum kita aku ya kita kudu padha ngalap sapa kaum nang dunia sang cari anak wa alihatan ing pengira. Laula ya tuna mbok yo iso nekakno sapa kaum, hal ya tuna. Mbok yo nekakno sapa kaum alaihi ing atase ikilah ibadah ala ibadatihim. Ing atase nyembah ning gone asma. Wong-wong nyembah liyane pangeran, apa betul mereka punya alasan ora ngarah? Bisultanen kelawan alasan bayin kang jelas cukup jadi tegese kelas hujah luwih rene kan. Paman mongko te sapa iku adamu luwih zalim la ahad tegese ora ono siji adam kang luwih zalim luwih ngawur miman dibanding wong iktara kang gawe-gawe sapa man ala wa ing atas apa kadiban ing kedustaan wong iku zalim banget sing nganggep Allah ku iso duwe sekutonan dinisbati sariki kelan sebab mitra atau sekutona ilahi marang wa ta'ala